Kisah ini adalah tentang seorang ibu yang baru pulang dari tugas luar kota. Namun, ia harus dihadapkan pada kenyataan paling menyakitkan yang tak pernah ia bayangkan. Bayangkan, saat rindu memuncak ingin memeluk sang buah hati, ia justru menemukan anaknya hidup telantar di bawah jembatan. Padahal, sang mertua berkata anaknya pergi ke sekolah. Di balik kebohongan mertua yang kejam, tersimpan sebuah kebenaran pahit dari mulut sang anak yang akan mengguncang seluruh keluarga dan menghancurkan semua kepercayaan yang ada. Siapkan hati kalian. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan, perlindungan seorang ibu, dan sebuah pengungkapan yang membuat kita bertanya, sampai mana batas kesabaran seorang ibu? Sebelum kita masuk ke kisah Jevano dan Bunda Restri yang penuh drama ini, saya mohon dukungan kalian. Suka video ini sampai merah. Berlangganan kanal Cerita Maya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap kisah terbaru kami. Dan yang paling penting, silakan komentar di bawah, sebutkan nama Anda, asal kota, dan ketik hadir. Mari kita ramaikan kolom komentar malam ini. Sudah siap? Mari kita mulai kisah yang membuat hati teriris ini. Kepulangan Keira ke rumah setelah 2 minggu dinas luar kota terasa berbeda. Jalanan Dharmapuri yang biasanya ramai kini terasa sunyi di telinganya. Seolah alam sedang berbisik tentang ketidakberesan yang menantinya di balik pintu rumah mewah minimalis itu. Perjalanan dari bandara ke kawasan elit Cendana terasa begitu panjang dan mencekik. Bukan karena kemacetan, melainkan karena gejolak rindu yang bercampur dengan kecurigaan halus yang mulai merayapi benaknya sejak semalam. Seharusnya saat ini adalah momen sukacita, momen di mana ia akan langsung mendekap putranya, Jevano, dan melampiaskan rasa bersalah karena harus meninggalkan anak semata wayangnya demi tuntutan pekerjaan. Namun, telepon terakhirnya dengan Bunda Restri, sang ibu mertua, kemarin malam menyisakan nada datar yang tidak seperti biasanya. Mobil Sport Utility Vehicle, SUV, hitam yang dikendarai sopirnya, Pak Rahman, melambat di depan gerbang. Keira memandang rumahnya. Tampak megah dan tenang dari luar, tetapi aura kehangatan yang selalu ia ciptakan terasa hilang, digantikan oleh keheningan yang dingin. Begitu masuk ruang tamu, ia disambut oleh aroma masakan yang entah mengapa terasa asing, bukan wangi masakan rumah yang biasa ia rindukan. Bunda Restri muncul dari dapur dengan celemek yang masih melekat di pinggang. Wajahnya menunjukkan ekspresi datar, nyaris tanpa senyum. Sambutan yang diberikan jauh dari kehangatan yang diharapkan seorang menantu yang baru saja mengarungi kesibukan dari kota lain. "Oh, sudah pulang, Keira? Saya kira masih besok," ujar Bunda Restri. Nadanya terkesan basa-basi, bukan tulus. Keira berusaha mengusir prasangka buruknya. "Iya, Bu. Pekerjaan selesai lebih cepat. Maaf tidak sempat mengabari lebih awal. Adrian sudah pulang, Bu?" tanyanya sambil meletakkan tas jinjingnya di sofa. "Adrian masih di kantor. Biasa, proyek besar sedang dikejar," jawab Bunda Restri sambil menyibukkan diri merapikan taplak meja, menghindari tatapan Keira. Pertanyaan berikutnya yang keluar dari mulut Keira adalah pertanyaan yang paling dinanti, yang paling krusial, dan yang paling memicu kegelisahan di hatinya. "Lalu, Jevano? Jevano di mana, Bu? Dari tadi saya tidak melihatnya. Kenapa rumah sepi sekali?" Bunda Restri mengangkat bahu, ekspresinya tenang. Terlalu tenang, bahkan untuk seorang nenek yang seharusnya menjaga cucunya dengan penuh kasih. "Jevano, oh anak itu, dia sedang ada kegiatan tambahan di sekolahnya. Tadi pagi, dia sudah dijemput oleh temannya. Katanya ada latihan teater atau apa. Saya kurang dengar jelas. Anak itu memang aktif sekali ya, Keira. Mungkin nanti sore baru pulang," jawab Bunda Restri. Jawaban Bunda Restri membuat Keira merasa ada yang mengganjal, seperti ada potongan puzzle yang hilang. Sekolah Jevano, SD Bintang Harapan, tidak pernah mengadakan latihan teater sepulang sekolah tanpa pemberitahuan resmi di grup chat orang tua.
Selama ini, semua kegiatan ekstrakurikuler Jevano selalu diketahui olehnya. Keira adalah tipe ibu yang sangat memperhatikan jadwal dan kegiatan anaknya. Ia tahu persis bahwa Jevano hanya memiliki ekstrakurikuler robotik pada hari Jumat, dan itu sudah selesai. Hari ini adalah hari Selasa. Kegiatan teater, Bu, ulang Keira mencoba mengonfirmasi. Saya tidak mendapat pemberitahuan dari wali kelasnya, Bu. Biasanya semua diumumkan di grup, aneh sekali. Bunda Restri tampak sedikit terganggu dengan kecermatan Keira. Ia lantas sedikit mendengus. Ya ampun, Keira. Tidak semua hal harus kamu tahu, kan? Mungkin itu hanya kegiatan internal anak-anak. Jangan lebay deh. Dia sudah besar, dia tahu jalannya pulang. Kamu ini baru pulang, bukannya istirahat malah sibuk menginterogasi cucu saya. Nada Bunda Restri yang tiba-tiba defensif itu justru semakin menguatkan firasat buruk Keira. Ia memaksakan senyum, tidak ingin memicu konflik langsung. Baik, Bu, saya cuma khawatir. Kalau begitu, saya ke kamar dulu, mau mandi dan beres-beres. Keira segera menuju kamarnya yang berada di lantai 2. Begitu pintu kamar tertutup, senyumnya langsung pudar. Ia mengambil ponselnya, tetapi urung menghubungi guru kelas Jevano. Ia tidak ingin Bunda Restri mengetahui bahwa ia sedang menyelidiki. Ia memutuskan untuk mencari petunjuk lain terlebih dahulu. Firasatnya terasa semakin kuat. Ia bukan lagi sekadar khawatir. Ia mulai mencium aroma kebohongan yang diselimuti oleh kepura-puraan. Keira menyelinap ke kamar Jevano yang berada di sebelah kamarnya. Kamar Jevano terlihat rapi, terlalu rapi. Spray biru dengan motif astronaut terlipat sempurna. Meja belajar bersih dari remah-remah pensil atau sisa-sisa peruncing. Dan bahkan mainan Lego favoritnya tertata rapi di rak. Jevano adalah anak laki-laki yang energik dan sedikit berantakan. Kamar sebersih ini adalah anomali. Bunda Restri memang sangat menyukai kebersihan. Tetapi Jevano selalu berhasil melawan sifat perfeksionis sang nenek dengan tumpukan buku dan seragam yang dilempar. Keira mendekati meja belajar. Di sudut, ia melihat ransel sekolah Jevano berwarna merah masih tergeletak, bersandar pada kursi. Ransel itu adalah ransel yang sama yang selalu Jevano pakai. Jika Jevano sedang ada kegiatan sekolah, mengapa ranselnya ada di rumah? Ia membuka ransel itu. Isinya lengkap, buku pelajaran, kotak pensil, dan bahkan kotak bekal kosong yang tertinggal di kantong samping. Semua ada di sana. Mata Keira kemudian tertuju pada sepatu Jevano. Di samping lemari, sepasang sepatu sekolah hitam yang biasa Jevano kenakan. Saat berangkat masih tertata rapi di rak sepatu. Namun, di lantai, sedikit tersembunyi di bawah gantungan jaket, Keira melihat sepasang sepatu kets bekas yang sudah lusuh. Sepatu yang biasanya hanya Jevano gunakan saat bermain di taman belakang, atau saat ia ikut kegiatan hiking yang jarang sekali dilakukan. Keira mengambil sepatu kets itu. Telapaknya penuh dengan lumpur kering dan beberapa helai rumput ilalang yang tipis. Itu bukan jenis kotoran yang didapat di lapangan sekolah. Kotoran itu terlihat seperti berasal dari tanah yang becek dan belum diaspal. Jantung Keira mulai berdegup kencang. Firasat buruknya berubah menjadi lonceng peringatan yang nyaring. Ia meletakkan sepatu itu kembali dan kemudian matanya menyapu sudut-sudut kamar. Pandangannya jatuh pada tempat sampah kecil di samping meja belajar. Kebiasaan Jevano yang suka membuat pesawat kertas kecil dari kertas bekas membuat Keira spontan memeriksanya. Ia mengaduk-aduk isi tempat sampah itu. Di tengah sisa kertas coretan dan kulit kacang, ia menemukan dua benda yang sangat menarik perhatiannya. Benda pertama, secarik kertas sobek dari buku catatan kecil Jevano. Di atasnya tergambar sketsa kasar, berupa garis-garis yang seolah-olah membentuk jembatan. Dan di bawahnya ada tanda silang besar yang dilingkari. Jelas sekali itu adalah hasil karya Jevano, karena Keira mengenali tulisan tangan anaknya yang khas. Di samping sketsa jembatan itu, terdapat tulisan tangan kecil dengan tinta biru yang sangat samar,
menuliskan deretan angka yang sepertinya adalah alamat. Keira segera memotret tulisan itu dengan ponselnya. Benda kedua, beberapa bungkus plastik sisa makanan kering yang tidak pernah ada di daftar belanjaan rumah mereka. Mereka tidak pernah makan mie instan cup atau makanan ringan murah semacam itu, kecuali saat bepergian. Bau dari bungkus itu masih sedikit tercium, seperti bau asam yang sudah lama. Keira menarik napas panjang. Kebohongan Bunda Restri kini semakin jelas. Jevano tidak ada di sekolah. Ia tidak mungkin meninggalkan ransel, sepatu, dan kemudian pergi ke teater dengan sepatu kets lusuh berlumpur dan membawa perbekalan mie instan. Anak itu kabur, atau lebih parah, dia diusir dan terpaksa bertahan hidup di tempat yang ditandai di sketsanya. Dan yang paling mengerikan, Bunda Restri mengetahui semua ini dan memilih untuk menutupinya. Keira kembali ke kamarnya, pikirannya berpacu kencang. Ia tidak boleh bertindak gegabah. Ia harus mencari Jevano. Ia harus memastikan Jevano aman. Ia meraih ponselnya, mencari kontak sahabatnya Nina. Nina adalah satu-satunya orang yang ia percaya saat ini. Seorang sistem pendukung yang selalu bisa diandalkan. Nina, aku butuh bantuanmu sekarang. Jangan tanya kenapa. Ini tentang Jevano, bisik Keira ke ponselnya. Suaranya tercekat menahan air mata dan amarah yang siap meledak. Ia mengirimkan foto alamat samar dan sketsa jembatan itu kepada Nina, meminta sahabatnya untuk melakukan pelacakan lokasi. Keira harus keluar dari rumah ini secepatnya tanpa dicurigai Bunda Restri. Ia tahu Bunda Restri sedang memasak makan malam, dan kesempatan terbaiknya adalah sekarang. Ia mengambil kunci mobilnya, mengganti bajunya dengan pakaian yang lebih kasual, dan mengambil jaket untuk berjaga-jaga. Ia turun kembali ke lantai bawah. Bu, saya mau keluar sebentar. Ada berkas kantor yang harus saya ambil di tempat Nina. Penting, besok pagi harus langsung saya serahkan, kata Keira dengan nada sealami mungkin. Bunda Restri yang sedang mengaduk masakan menoleh sekilas. Oh Nina, perlu saya temani biar kamu tidak terlalu lelah menyetir? Tidak usah Bu, Nina bilang dia mau sekalian curhat sebentar. Ini urusan perempuan Bu, jawab Keira sambil tersenyum meyakinkan. Itu adalah alasan yang cukup masuk akal untuk menyingkirkan mertuanya. Bunda Restri mengangguk kecil, pandangannya kembali ke Wajan. Baiklah, jangan lama-lama. Nanti malam Adrian pulang, masakannya sudah siap. Keira mengambil napas lega, mengucapkan salam singkat, dan melangkah cepat keluar rumah. Begitu berada di dalam mobilnya sendiri, tanpa sopir, ia langsung melaju kencang, meninggalkan keheningan dingin di balik pintu rumahnya. Tujuannya hanya satu, tanda silang di sketsa Jevano. Ia harus menemukan putranya, dan ia harus membongkar kebohongan keji yang menancapkan belati di hatinya. Kisah tentang kepulangan yang seharusnya bahagia, namun berubah menjadi detik-detik terburuk dalam hidup Keira, baru saja dimulai. Keira mengemudi mobilnya sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak menikah dengan Adrian. Biasanya ia selalu didampingi sopir atau Adrian. Namun kali ini, ia butuh privasi penuh dan kecepatan. Tekanan di dadanya terasa begitu kuat. Setiap putaran ban mobil seolah membawa beban ketakutan yang semakin besar. Jevano, anak semata wayangnya, yang seharusnya berada di bawah perlindungan rumah dan neneknya, justru diyakini Keira berada di suatu tempat yang ditandai dengan tanda silang di secarik kertas lusuh. Naluri keibuan Keira kini berfungsi sebagai kompas paling akurat. Tangan Keira gemetar saat memegang kemudi, tetapi matanya fokus. Ia harus berpacu dengan waktu. Dan yang lebih penting, ia harus berpacu dengan Bunda Restri, mertuanya, yang kemungkinan besar akan panik dan berusaha menutupi jejak kebohongannya. Begitu ia menyadari Keira tidak benar-benar pergi ke tempat Nina. Saat mobilnya berhenti di lampu merah, Keira menggunakan kesempatan itu untuk menghubungi Nina. Nina, bagaimana? Aku sudah kirim fotonya, desak Keira, suaranya terdengar tercekat. Nina, sahabat Keira, yang bekerja di bidang digital mapping,
dan memiliki koneksi dengan beberapa perusahaan transportasi online. Menjawab dengan nada serius. Keira, tunggu sebentar. Aku sudah coba input alamat samar dan kode angka itu ke sistem GPS tracker lama aku. Angka itu sepertinya kode area tertentu. Gambar jembatan itu bukan jembatan tol, Keira. Itu jembatan beton lama yang melintasi kali di daerah Bantarsari. Itu area industri dan perumahan padat, Keira. Jantung Keira mencelos mendengar nama daerah itu, Bantarsari. Jauh dari kemewahan cendana, jauh dari sekolah Jevano, dan jelas bukan tempat anak usia 8 tahun bermain. Jauh sekali, Nin. Kenapa Jevano bisa sampai sana? Aku tidak tahu, Keira, tapi kode angka yang kau kirim tadi, setelah aku cocokkan dengan data alamat gudang tua, itu merujuk ke Jalan Pangkalan 5. Ada satu jembatan beton besar di sana, yang jarang dilintasi mobil. Biasanya hanya dilintasi truk pengangkut sampah atau kendaraan roda 2. Kamu yakin mau ke sana sendirian? Tanya Nina penuh kekhawatiran. Keira menelan ludah. Aku harus ke sana, Nin. Aku tidak bisa menunggu. Aku yakin anakku ada di sana. Aku akan kirim live locationku. Tolong pantau. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi polisi. Tapi jangan hubungi Adrian dulu. Aku ingin tahu kebenarannya dari mulut Jevano sendiri. Nina setuju dan berjanji akan memantau Keira dari jauh. Keira memacu mobilnya, keluar dari jalur utama dan memasuki jalanan yang semakin sempit, berliku, dan kurang terawat. Pemandangan di kanan kiri mulai berubah drastis. Dari pohon-pohon rindang dan pagar rumah elit, kini berganti menjadi tembok-tembok pabrik yang menjulang tinggi, tumpukan besi tua, dan warung-warung sederhana. Aroma udara pun berubah. Bau debu bercampur dengan bau limbah yang menyengat. Keira melirik ke kursi penumpang. Di sana tergeletak sepasang sepatu kets lusuh Jevano yang ia bawa. Setiap kotoran lumpur kering di sepatu itu seolah bercerita tentang perjuangan anaknya. Rasa bersalah menghantamnya. Ia terlalu fokus pada pekerjaan dan karier. Ia mengira semua baik-baik saja di rumah karena ada Bunda Restri. Ia mempercayai mertuanya. Ia percaya suaminya, Adrian. Dan ia mengira harta yang melimpah bisa menjamin kebahagiaan dan keamanan Jevano. Ternyata, kehangatan dan perlindungan ibu adalah mata uang yang tidak bisa digantikan oleh kemewahan. Setengah jam kemudian, Keira tiba di area yang dimaksud Nina. Jalanan di sana sudah sangat sunyi dan gelap, meskipun baru pukul 5 sore. Keira memarkir mobilnya agak jauh, di balik gerobak penjual nasi goreng yang mulai bersiap-siap. Ia tidak ingin menarik perhatian. Ia mengenakan jaketnya dan berjalan kaki, mengikuti insting. Di hadapannya berdiri sebuah jembatan beton tua yang besar. Bukan jembatan tol modern, melainkan struktur kuno yang melintasi sungai yang airnya keruh dan penuh sampah. Di bawahnya terdapat area lapang dengan tanah yang becek, ditutupi ilalang tinggi, dan beberapa tenda darurat yang terbuat dari terpal dan kardus. Hati Keira mencelos. Ia tidak ingin Jevano ada di tempat seperti ini. Ia berdoa dalam hati, semoga ia salah. Keira melangkah hati-hati menuju kolong jembatan. Bau menyengat dari sungai dan sampah semakin kuat. Ia menunduk, melewati tumpukan kayu bekas dan puing-puing bangunan. Rasa ngeri mulai menjalari tubuhnya. Tiba-tiba, matanya menangkap sebuah pemandangan yang membuat dunianya seakan berhenti berputar. Di balik tiang penyangga jembatan yang besar, di atas lembar kardus tebal, duduk sesosok anak kecil. Tubuhnya dibungkus jaket tebal yang kebesaran, tampak kurus dan pucat. Ia sedang memegang sebuah buku tulis lusuh, mencoret-coret dengan pensil kecil. Di sampingnya, terdapat satu tas ransel kecil, bukan ransel sekolahnya yang besar. Beberapa botol air mineral bekas, dan sebuah kaleng biskuit yang terbuka. Anak itu adalah Jevano. Keira terdiam. Napasnya tertahan. Ia tidak bisa bergerak. Ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan paling brutal yang pernah ia saksikan. Anaknya, buah hatinya, penerus keluarganya, anak dari keluarga terpandang dan kaya raya, hidup seperti seorang gelandangan di bawah jembatan.
Air mata Keira langsung mengalir deras, membasahi pipinya. Ia ingin berteriak, memanggil nama Jepano, tetapi suaranya tercekat. Ia takut jika suaranya justru membuat Jepano lari ketakutan atau menarik perhatian orang lain. Ia perlahan melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, hingga ia berdiri hanya beberapa meter dari Jepano. Jepano yang sedang asyik mencoret-coret bukunya, tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang. Ia mendongak. Mata bulatnya yang selalu berbinar kini tampak sayu dan penuh ketakutan. Saat ia melihat sosok yang berdiri di depannya, ia langsung terkejut luar biasa. Pensil di tangannya jatuh ke tanah. "Mama," bisik Jepano. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia tampak pucat pasi, seperti melihat hantu. Keira tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia berlari kecil dan langsung berlutut, memeluk erat tubuh Jepano yang kurus dan berbau apek. "Jepano, ya Tuhan, Jepano, ini Mama, nak, ini Mama." Jepano tidak membalas pelukan itu. Ia hanya menangis histeris. Isakan tangisnya begitu kencang, seolah melepaskan semua ketakutan, rasa lapar, dan kesendirian yang ia tahan selama ini. Maaf, Mama, maaf. Jangan marahi aku, Mama. Aku janji nggak akan main jauh lagi. Maafin aku." Jepano terus mengulang kata maaf, seolah ia adalah pelaku kejahatan terbesar. Keira memeluknya semakin erat, menciumi puncak kepalanya berkali-kali. "Tidak, sayang, Mama tidak marah. Mama tidak akan pernah marah. Jangan minta maaf, nak. Mama yang seharusnya minta maaf, Mama yang meninggalkan kamu." Setelah tangisan Jepano mereda sedikit, Keira melepaskan pelukan itu. Ia melihat seluruh tubuh Jepano dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada luka gores di lututnya. Wajahnya kusam dan bibirnya pecah-pecah. "Kita pulang, nak. Sekarang," kata Keira. Suaranya tegas namun lembut. Jepano menggelengkan kepala. "Aku takut, Mama. Aku nggak mau pulang, nanti nenek marah." Keira merasa ada hantaman kuat di kepalanya. Kata-kata Jepano memvalidasi semua kecurigaannya. Ini bukan sekadar kabur, ini adalah pelarian dari teror. "Kita tidak akan kembali ke rumah itu dulu. Sayang, kita akan ke tempat yang aman, kita akan bersama-sama, oke?" Jepano akhirnya mengangguk perlahan. Keira dengan cepat membereskan barang-barang Jepano. Tas kecil, buku catatan, dan kaleng biskuit. Di dalam tas kecil itu, ia melihat sepasang kaos kaki dan pakaian dalam yang sudah kotor. Keira menahan isak tangisnya. Ia tidak ingin Jepano semakin sedih. Keira memapah Jepano, berjalan menjauh dari kolong jembatan itu. Saat mereka berjalan menuju mobil, Keira merasakan dingin di kakinya. Tanah di bawah jembatan itu begitu becek dan berlumpur. Begitu sampai di mobil, Keira segera menghidupkan mesin. Ia memberikan Jepano sebotol air mineral dan tisu basah. "Pelan-pelan, nak, minum dulu," ujarnya. Jepano meminumnya dengan rakus, menunjukkan betapa dehidrasinya ia. Di dalam mobil yang hangat dan tertutup, Jepano mulai merasa aman. Keira memandang wajah polos anaknya yang kini mulai terlihat sedikit lega. Meskipun ia ingin sekali menanyakan semua detailnya, Keira tahu ia tidak boleh mendesak. Jepano sedang trauma. Keira mengambil ponselnya dan menelepon Nina. "Nina, aku sudah menemukan Jepano. Dia memang di bawah jembatan itu. Kondisinya baik-baik saja, tapi dia sangat trauma dan takut pulang. Aku akan membawanya ke apartemenmu seperti rencana awal. Aku butuh kamu di sana." "Ya Tuhan, Keira, aku akan siapkan kamar dan makanan hangat. Hati-hati di jalan," jawab Nina. Suaranya dipenuhi rasa lega dan marah. Keira mengarahkan mobilnya menuju apartemen Nina. Di tengah perjalanan, Jepano bersandar di bahu Keira. Karena Keira mengemudi sendiri, Jepano duduk di kursi depan dengan seatbelt terpasang. Ia akhirnya membuka suara dengan lirih. "Nenek bilang, aku nggak akan pernah bisa menghubungi Mama. Aku nggak akan bisa lihat Mama lagi," bisik Jepano.
Kata-katanya penuh luka. Keira menggenggam erat tangan kecil Jevano. Air matanya menetes. Itu tidak benar, sayang. Mama selalu mencari kamu. Mama ada di sini, dan Mama tidak akan pergi lagi. Mendengar bisikan pilu itu, Keira tahu, ini bukan hanya masalah perundungan atau kenakalan anak. Ini adalah kejahatan tersembunyi yang dilakukan oleh orang terdekatnya, oleh wanita yang seharusnya menjadi ibu keduanya, oleh Bunda Restri. Keira memandang jalanan di depannya, tekadnya kini membaja. Ia akan memastikan Bunda Restri membayar setiap tetes air mata dan ketakutan yang ditanggung Jevano di kolong jembatan itu. Kepulangan Keira kini bukan lagi tentang liburan atau beristirahat, melainkan tentang perang dingin yang akan ia mulai demi kebenaran dan keselamatan anaknya. Setibanya di apartemen Nina, Keira merasakan sedikit ketenangan. Tempat Nina yang minimalis namun hangat terasa seperti sebuah bunker perlindungan, jauh dari aura dingin rumahnya sendiri. Nina telah menyiapkan kamar tamu dengan selimut tebal dan aroma lavender yang menenangkan. Jevano, setelah mandi air hangat dan berganti pakaian bersih, tampak jauh lebih baik, meskipun sorot mata takutnya masih belum hilang. Nina, yang melihat kondisi Jevano dari dekat, tidak bisa menahan amarahnya. Ia adalah tipe wanita yang jujur dan langsung. Keira, ini bukan lagi masalah rumah tangga. Ini sudah masuk kategori penelantaran anak. Kenapa Bunda Restri tega ini? Dia itu neneknya. Keira! Gerutu Nina sambil menyodorkan semangkuk sup ayam hangat kepada Jevano. Keira hanya bisa menghela napas, duduk di samping Jevano dan mengelus rambut anaknya. Aku juga tidak mengerti, Nin. Tapi yang jelas, aku tidak akan membiarkan ini berlalu. Aku harus kembali ke rumah dan menghadapi Bunda Restri. Tapi, aku tidak boleh gegabah. Aku harus punya strategi. Strategi apa lagi? Panggil polisi saja, Keira. Adrian juga harus tahu kebusukan ibunya, desak Nina. Keira menggeleng. Tahan dulu, Nina. Kalau aku langsung lapor polisi, Bunda Restri pasti akan membantah dan memutarbalikkan fakta, menuduh Jevano kabur karena kenakalan. Dia ahli dalam hal drama. Aku harus mengumpulkan bukti, dan yang paling penting, aku harus tahu seberapa jauh kebohongan ini. Berapa lama Jevano diusir, dan seberapa besar peran Adrian dalam hal ini. Malam itu, setelah Jevano tertidur pulas dengan memeluk erat boneka kesayangannya, Keira mulai menyusun rencana. Ia memandangi wajah damai Jevano, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi singa betina yang melindungi anaknya. Rencana pertamanya adalah kembali ke rumah tanpa menunjukkan sedikit pun kecurigaan. Ia harus membuat Bunda Restri merasa aman dan berpikir bahwa kebohongannya berhasil menipu Keira. Keira tahu Bunda Restri adalah wanita yang sangat berhati-hati. Semua tindakannya pasti terselubung rapi. Keira perlu mengorek informasi secara halus. Aku akan kembali ke rumah sekarang, Nina, kata Keira. Aku akan berpura-pura baru saja tiba dari tempatmu. Besok pagi, aku akan kembali lagi untuk melihat Jevano. Aku titip dia padamu, jaga dia baik-baik. Nina memeluk Keira erat. Tentu saja, Keira. Dia aman di sini. Kamu hati-hati. Jangan biarkan kemarahan menguasaimu di depan Bunda Restri. Mainkan peranmu. Dengan hati yang berat, Keira meninggalkan apartemen Nina. Dalam perjalanan pulang, ia menelepon Adrian. Halo, sayang, maaf. Aku baru saja selesai dengan urusan kantor. Aku baru mau pulang ke rumah sekarang. Kamu sudah sampai? Tanya Keira dengan nada lelah yang dibuat-buat. Adrian, suaminya, menjawab dengan nada agak kesal. Sudah lama. Kamu kemana saja? Aku kira sudah di rumah. Ibu bilang kamu ke rumah Nina mengambil berkas. Jevano juga belum pulang dari sekolahnya. Hati Keira berdesir mendengar kebohongan itu. Adrian masih teguh pada skenario yang dibuat oleh ibunya. Jevano masih dianggap belum pulang dari sekolah. Oh, ya, tadi aku sempat berpapasan dengan Jevano di jalan. Dia bilang dia capek sekali setelah kegiatan teaternya. Katanya dia minta diantar pulang ke rumah Nina, karena mau main di sana.
Aku sudah mengizinkannya, Adrian, biar dia senang. Jadi, dia akan menginap di tempat Nina malam ini. Jangan khawatir, kata Keira, mencoba menguji reaksi Adrian. Terdengar suara Adrian menghela napas lega. Syukurlah, anak itu memang suka merepotkan. Ya sudah kalau begitu, tapi kenapa tidak bilang? Aku jadi khawatir. Keira menggigit bibirnya. Khawatir? Adrian hanya khawatir karena ia mengira Jevano belum pulang. Jika ia benar-benar khawatir, ia pasti sudah menghubungi Nina atau guru Jevano. Reaksi lega Adrian yang terlalu cepat membuat Keira curiga. Apakah Adrian memang tidak tahu apa-apa, ataukah ia sengaja mengabaikan kondisi anaknya demi kenyamanan dan ketenangan sang ibu? Maaf, sayang, buru-buru tadi. Aku sudah di depan gerbang. Sampai ketemu di dalam. Tutup Keira, mengakhiri telepon. Setibanya di rumah, Bunda Restri dan Adrian sedang duduk di meja makan. Aroma masakan yang asing itu kini terasa menusuk hidung Keira. Bukan lagi karena bumbu, tetapi karena pengkhianatan yang menyelimuti suasana. Lama sekali kamu, Keira, tegur Bunda Restri, tanpa menoleh, masih sibuk menata piring. Iya, Bu. Tadi ada sedikit masalah teknis dengan berkasnya, jawab Keira. Ia lantas menghampiri Adrian dan mencium pipinya. Sebuah kontak fisik yang terasa hambar dan penuh kepalsuan. Jevano di mana, Keira? Kata ibu dia di sekolah, tanya Adrian, seolah ia baru menyadari ketidakberadaan anaknya. Keira tersenyum datar. Oh, dia di rumah Nina. Tadi aku berpapasan dengannya. Dia bilang dia mau main di sana, jadi aku izinkan menginap. Dia capek sekali katanya. Sudah saya hubungi Nina. Mendengar itu, ekspresi Bunda Restri terlihat sedikit berubah. Bukan lega, melainkan terkejut. Seperti skenarionya tiba-tiba dipotong di tengah jalan. Bunda Restri sempat melirik tajam ke arah Adrian. Tetapi Adrian tidak menyadarinya. Kenapa kamu izinkan dia menginap, Keira? Harusnya anak itu di rumah. Masa neneknya sendiri ditinggal sendirian? Protes Bunda Restri. Suaranya naik 1 oktav. Keira duduk dengan tenang. Saya pikir tidak masalah, Bu. Jevano juga butuh waktu bermain. Lagi pula, dia tadi bilang sangat merindukan Nina. Biar dia senang, Bu. Bukankah selama saya pergi, Jevano juga membuat ibu repot? Bunda Restri terdiam sejenak. Ia mencoba mencari alasan lain, tetapi Keira telah memotongnya dengan kalimat yang tepat. Bunda Restri akhirnya hanya bergumam. Ya sudahlah, terserah kamu. Cepat makan. Makanannya sudah dingin. Malam itu, di tengah makan malam yang sunyi, Keira mengamati Adrian. Adrian terlihat sibuk dengan ponselnya. Sesekali mengeluh tentang pekerjaan. Ia sama sekali tidak menanyakan detail tentang kegiatan sekolah Jevano, atau bagaimana anaknya terlihat saat bertemu Keira di jalan. Ia hanya lega karena Jevano aman dan tidak ada yang mengganggunya di rumah. Keacuhan Adrian dan Bunda Restri semakin menyulut amarah Keira. Setelah makan malam, Keira naik ke kamar. Ia berpura-pura lelah dan segera tidur. Adrian menyusul tak lama kemudian dan langsung terlelap. Ini adalah kesempatan emas bagi Keira. Ia harus mencari bukti yang lebih kuat, bukti fisik, untuk menghadapi Bunda Restri, dan, jika perlu, pihak berwajib. Keira perlahan bangkit dari tempat tidur. Ia menyalakan lampu ponselnya dan mulai menyelinap keluar kamar. Tujuannya adalah gudang. Jevano pernah berbisik bahwa neneknya mengancam akan membuang barang-barangnya ke gudang. Gudang itu terletak di belakang rumah, di samping garasi. Keira berjalan sangat hati-hati, melewati ruang makan dan dapur. Ia merasakan adrenalin mengalir deras. Ia memutar kenop pintu gudang yang sedikit berkarat. Bau apek dan debu menyambutnya. Keira menyalakan lampu senter ponselnya dan menyapu ruangan itu. Tumpukan barang-barang lama dan kardus-kardus yang tidak terpakai. Tidak ada apa-apa. Keira hampir menyerah, tetapi ia melihat ada satu tumpukan kardus di sudut yang berbeda dari tumpukan lainnya. Kardus itu ditutupi kain terpal tua. Keira menarik terpal itu. Di bawahnya
terdapat sebuah alas tidur tipis, bantal tipis yang sudah kempis, dan sebuah selimut kumal. Jantung Keira berdetak kencang. Ini adalah tempat tidur darurat. Ini bukan tempat tinggal Jevano. Ini adalah tempat tidur di gudang. Keira menyentuh alas tidur itu. Dingin. Di sampingnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terengah. Sebuah kaos oblong dengan motif dinosaurus yang sobek di bagian bahu. Kaos favorit Jevano. Dan di bawah bantal itu, ia menemukan buku kecil yang sobek-sobek. Ia mengambil buku itu. Itu adalah buku harian Jevano yang selama ini ia kira sudah hilang. Dengan tangan gemetar, Keira membuka halaman acak. 10 hari lalu, Mama pergi lagi. Nenek suruh aku buang semua mainan ke gudang. Aku nggak boleh tidur di kamar. 5 hari lalu, Papa pulang telat. Aku coba bilang ke Papa, tapi Nenek bilang aku bohong dan suka mengarang cerita. Nenek suruh aku diam. Nenek bilang kalau aku buka suara, Mama nggak akan pernah kembali. 3 hari lalu, aku lapar sekali. Nenek cuma kasih aku air putih. Aku nangis. Nenek bilang, lebih baik aku pergi dari rumah ini, karena aku bikin Mama Papa bertengkar. Aku takut. Aku ambil buku dan pensilku. Aku lari ke tempat yang aku gambar di peta. Air mata Keira jatuh membasahi halaman buku harian itu. Bukti ini sudah lebih dari cukup. Ini adalah pengakuan tertulis dari korban. Ini adalah kejahatan yang sempurna yang disembunyikan di bawah atap perumahan mewah mereka. Keira segera memotret beberapa halaman penting dari buku harian itu dan menyimpan buku itu dengan aman di dalam jaketnya. Ia menaruh kembali alas tidur itu ke tempatnya, menutupi jejaknya. Di saat Keira hendak keluar dari gudang, tiba-tiba ia mendengar langkah kaki di dapur. Keira segera mematikan senter ponselnya dan bersembunyi di balik tumpukan kardus. Pintu dapur terbuka. Sosok Bunda Restri masuk, membawa senter kecil di tangannya. Bunda Restri berjalan menuju gudang. Wajahnya terlihat gelisah dan panik. Ia membuka pintu gudang dan menyalakan senternya. Senter itu menyapu seisi ruangan. Keira menahan napas, berdoa agar ia tidak terlihat. Bunda Restri masuk menuju ke sudut yang sama, tempat Keira baru saja menemukan barang-barang Jevano. Bunda Restri menghela napas lega saat melihat tumpukan kardus itu masih di tempatnya. Ia kemudian berbisik pada dirinya sendiri. Anak kurang ajar. Sudah untung diizinkan tidur di sini, sekarang malah kabur. Bunda Restri memeriksa tempat itu sekilas, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja kehilangan bukti paling penting, buku harian Jevano. Bunda Restri mematikan senternya dan meninggalkan gudang. Keira menunggu beberapa menit hingga suara pintu depan tertutup, menandakan Bunda Restri sudah kembali ke kamarnya. Keira keluar dari gudang. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena rasa muak yang luar biasa. Malam ini, ia telah menemukan 2 hal. Tempat tidur darurat di gudang dan buku harian Jevano yang mencatat setiap detail penderitaannya. Rencana Keira kini berubah. Ia tidak akan hanya meminta penjelasan. Ia akan melancarkan serangan balasan. Sebuah pembalasan yang akan menjatuhkan Bunda Restri dan Adrian, yang memilih untuk menutup mata dari tata kelola kebohongan mereka. Pagi itu, rumah Keira terasa tenang. Terlalu tenang, seolah tidak pernah ada peristiwa traumatis yang terjadi. Bunda Restri sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan, sementara Adrian bersiap-siap untuk berangkat kerja. Terlihat sama sekali tidak terpengaruh oleh cerita bahwa anak semata wayangnya, Jevano, menghabiskan malam di rumah sahabat istrinya. Keira turun ke meja makan dengan penampilan yang sangat profesional dan tenang. Ia mengenakan blazer formal, seolah hari ini ia akan menghadapi rapat direksi terpenting dalam karirnya. Padahal, sejatinya ia akan menghadapi pertempuran pribadi yang lebih brutal. Buku harian Jevano tersimpan aman di dalam tas kerjanya. Pagi Bu, Adrian, sapa Keira dengan senyum datar yang dipaksakan. Pagi Keira, sudah siap? Kamu tumben pagi-pagi sudah rapi begini.
padahal baru pulang dinas. Sapa Adrian tanpa menoleh dari koran yang sedang ia baca. Ada janji penting pagi ini. Harus bertemu klien besar, jawab Keira santai. Saya tidak bisa lama-lama, Bu. Saya hanya akan minum kopi sebentar. Bunda Restri meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan Keira. Makan dulu, Keira. Jangan cuma kopi, nanti kamu sakit. Keira tersenyum sinis di dalam hati. Perhatian Bunda Restri terasa seperti racun manis setelah Keira tahu apa yang telah ia lakukan pada Jepano di tempat yang sama. Terima kasih banyak, Bu, tapi saya sedang terburu-buru. Oh, iya Bu, tadi saya sempat mengirim pesan ke Nina, menanyakan kondisi Jevano. Katanya Jevano tadi malam sempat mengigau. Dia bilang, dia sangat merindukan ibu dan kangen rumah. Keira mengucapkan kalimat itu sambil menatap lurus ke arah Bunda Restri, menguji reaksi mertuanya. Bunda Restri yang sedang menuangkan teh tampak terkejut. Tangan kirinya sempat gemetar, membuat sedikit teh tumpah ke taplak meja. Namun, dengan cepat ia menguasai diri. Mengigau? Ya ampun, kasihan cucu saya. Mungkin dia kelelahan setelah kegiatan teater itu. Anak itu memang suka dilebih-lebihkan. Kamu harus segera menjemputnya sepulang kerja, Keira, biar dia tidak lama-lama merepotkan Nina. Reaksi Bunda Restri yang menyalahkan kegiatan teater dan sikap defensifnya tentang merepotkan Nina, bukan tentang kondisi mental Jevano, semakin memperkuat keyakinan Keira bahwa Bunda Restri tidak memiliki hati nurani. Tentu Bu, saya akan menjemputnya nanti sore, jawab Keira. Adrian, saya pinjam mobil satu lagi ya. Mobil saya sedang saya suruh cuci. Adrian mengangguk tanpa banyak bertanya. Ia terbiasa dengan sifat Keira yang selalu terorganisir dan terkesan terburu-buru. Ini adalah kebiasaan yang selama ini dianggap biasa, namun kini menjadi senjata Keira untuk melancarkan rencana penyelidikannya. Begitu keluar dari gerbang, Keira tidak menuju kantor atau apartemen Nina. Tujuannya adalah mencari bukti lain, saksi mata. Ia harus menemukan Pak Eko. Tetangga yang Keira ingat sering berjalan kaki di sekitar kompleks perumahan mereka pada pagi hari. Keira mengemudi perlahan di sepanjang jalan kompleks perumahan elit itu. Ia mencari sosok pria paruh baya yang selalu mengenakan topi dan membawa tongkat. Setelah beberapa putaran, ia menemukannya. Seorang pria tua dengan perawakan kurus namun tegap sedang berjalan santai sambil mengamati tanaman. Dialah Pak Eko. Keira memarkir mobilnya agak jauh dan berjalan menghampiri Pak Eko dengan senyum ramah. Selamat pagi, Pak Eko, sapa Keira. Pak Eko, yang dikenal sebagai sosok yang ramah namun tertutup, menoleh. Oh, selamat pagi Bu Keira. Tumben sudah rapi begini. Iya Pak, ada urusan mendesak. Maaf mengganggu waktu Bapak. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu yang sangat penting Pak. Ini tentang anak saya, Jevano. Keira sengaja menyebut nama Jevano dengan nada serius. Ekspresi Pak Eko langsung berubah. Sorot mata yang tadinya damai kini menyeratkan kekhawatiran yang mendalam. Jevano? Ada apa dengan Jevano, Bu? Saya lihat anak itu sudah lama tidak ada di rumah. Keira merasakan darahnya mendidih. Benar, Pak. Sudah berapa lama Bapak tidak melihat Jevano di rumah ini, Pak? Pak Eko menghela napas panjang, seolah ia sudah lama ingin menceritakan hal ini. Sejak 2 minggu lalu, Bu. Hampir persis setelah Ibu pergi dinas luar kota. Saya biasa melihat Jevano bermain di taman depan. Tapi setelah Ibu pergi, anak itu menghilang. Awalnya saya kira dia diajak pergi oleh ibu atau ayahnya. Tapi saya beberapa kali melihat Bunda Restri mondar-mandir di depan gudang, membawa nampan berisi roti kering dan air putih, larut malam. Lalu, tiba-tiba dia menghilang sama sekali. Keira menahan napas. Bunda Restri bilang Jevano pergi ke sekolah dan ada kegiatan tambahan. Pak, itu tidak benar, Bu. Saya hampir setiap hari berpapasan dengan mobil sekolah dan tidak pernah ada Jevano di sana. Tapi yang membuat saya sangat khawatir adalah Pak Eko menjeda, menatap Keira dengan iba. Sekitar 10 hari yang lalu, Bu,
Saya sedang jogging agak jauh ke pinggiran kota, di dekat area gudang penyimpanan pabrik lama. Saya melihat Jevano, anak ibu. Dia sedang duduk di bawah kolong jembatan beton itu. Saya melihat dia memakan biskuit. Saya sempat mau menghampiri, tapi dia terlihat sangat ketakutan. Dia seperti sedang bersembunyi. Saat saya mau mendekat, dia langsung lari ke semak-semak. Saya pikir mungkin dia sedang diajak main, tapi setelah melihatnya di sana beberapa hari berturut-turut, saya yakin ada yang salah. Pak Eko bahkan bisa menyebutkan lokasi yang persis dengan yang digambar Jevano. Kesaksian ini adalah bom waktu bagi Bunda Restri. Jadi, Bunda Restri mengatakan dia ada di sekolah. Padahal dia sudah menghilang selama 2 minggu, dan Pak Eko melihatnya di bawah jembatan. Ini benar-benar kejahatan. Gumam Keira lebih kepada dirinya sendiri. Keira mengeluarkan kartu namanya dan memberikannya kepada Pak Eko. Pak Eko, saya memohon bantuan Bapak. Saya perlu Bapak bersaksi atas semua yang Bapak lihat. Jevano diusir, Pak. Mertua saya mengusirnya. Anak saya hidup di bawah jembatan selama 2 minggu. Saya mohon Bapak bersedia membantu saya mendapatkan keadilan untuk anak saya. Saya akan menghubungi Bapak lagi. Pak Eko menerima kartu nama Keira dengan mata berkaca-kaca. Tentu saja, Bu Keira. Saya akan bersaksi. Saya tidak tahan melihat anak sekecil Jevano diperlakukan seperti itu. Jangan khawatir, saya akan bantu sebisa saya. Keira mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sekarang ia memiliki pengakuan korban, lisan dan tulisan di buku harian, bukti fisik, sepatu kets berlumpur dan tempat tidur di gudang, dan kesaksian independen dari tetangga yang terpercaya, Pak Eko. Setelah berpisah dengan Pak Eko, Keira langsung meluncur ke apartemen Nina. Ia harus memastikan Jevano tenang dan aman, serta mendiskusikan langkah selanjutnya dengan Nina. Di apartemen Nina, ia tampak lebih santai. Nina menyambut Keira dengan senyum lega. "Bagaimana, Keira? Sudah dapat petunjuk baru?" tanya Nina. Keira menarik napas dalam-dalam. Ia menceritakan pertemuan dengan Pak Eko dan penemuan buku harian di gudang. Nina terperangah. Bunda Restri benar-benar iblis. Dia mengunci anak itu di gudang dulu, lalu mengusirnya ke jalan. Dan Adrian, suami kamu, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Nina menggeleng tak percaya. Adrian sedang diuji, Nin. Dia harus memilih. Tapi aku tidak akan memberinya waktu untuk berpikir. Aku akan memberinya fakta yang tak terbantahkan, kata Keira. Matanya berkilat penuh tekad. Keira mengeluarkan buku harian Jevano. Aku ingin kamu membacanya, Nin. Lalu aku ingin kamu membantuku mengamankan semua bukti ini. Aku akan membawa Jevano ke pengacara. Bukan untuk gugatan cerai dulu, tapi untuk laporan kepolisian terkait penelantaran anak dan KDRT psikis. Nina membaca beberapa halaman buku harian Jevano, dan air matanya menetes. Aku tidak menyangka. Jevano benar-benar anak yang kuat, ujar Nina. Kira, sekarang kita harus mempersiapkan diri. Aku tidak akan memberikan Adrian dan Bunda Restri memutarbalikkan fakta lagi. Aku akan kembali ke rumah, tapi kali ini aku akan mengambil apa yang menjadi hakku, tegas Keira. Keira menghabiskan waktu beberapa jam bersama Jevano, meyakinkan anaknya bahwa semua akan baik-baik saja. Jevano, meskipun masih terlihat takut, kini mulai menunjukkan senyum yang tulus. Kehadiran Keira adalah perisai terkuat baginya. Sore harinya, saat matahari mulai terbenam, Keira meninggalkan apartemen Nina. Ia kembali ke rumah, tetapi kali ini ia membawa kekuatan baru, kebenaran dan bukti yang tak terbantahkan. Keira tahu, begitu ia melewati gerbang rumah itu lagi, ia tidak akan lagi menjadi menantu yang patuh atau istri yang pasrah. Ia akan menjadi ibu yang menuntut keadilan, dan ia siap untuk memulai badai terhebat di rumahnya sendiri. Pagi menjelang siang, Keira tiba di gedung perkantoran mewah di kawasan Dirgantara. Bukan untuk bertemu klien, melainkan untuk bertemu dengan Pak Surya, seorang pengacara litigasi yang sangat dihormati, yang juga merupakan penasihat hukum perusahaan lama Keira. Keira tidak memilih pengacara keluarga Adrian.
Ia memilih seorang yang loyalitasnya hanya pada profesionalisme dan kebenaran. Keira masuk ke kantor Pak Surya dengan langkah mantap. Di tangannya, ia membawa tas kerja yang kini terasa berat, bukan karena dokumen perusahaan, melainkan karena beban bukti yang akan mengguncang hidupnya. Selamat siang, Bu Keira. Saya sudah mendengar ringkasan dari Bu Nina. Silakan, duduk. Sapa Pak Surya, seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai tipis dan sorot mata tajam. Keira duduk, meletakkan tasnya, dan mengeluarkan buku harian Jepano, foto sepatu berlumpur, dan transkrip singkat kesaksian Pak Eko. Ia memulai ceritanya. Suaranya tenang, tetapi setiap kata mengandung getaran amarah yang terkontrol. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan Jevano di bawah jembatan, bagaimana ia menemukan tempat tidur darurat di gudang, dan yang paling memilukan, isi buku harian anaknya. Pak Surya mendengarkan tanpa memotong. Ia membaca sekilas transkrip kesaksian Pak Eko dan membuka buku harian Jevano. Ketika ia sampai pada halaman tentang Bunda Restri yang menyuruh Jevano pergi karena membuat mama dan papa bertengkar, raut wajahnya berubah serius. Ini bukan hanya penelantaran, Bu Keira. Ini adalah tindak pidana KDRT, kekerasan dalam rumah tangga non-fisik, yang dilakukan secara terencana oleh Nyonya Restri. Terlebih, korban adalah anak di bawah umur yang seharusnya berada di bawah perlindungan mutlak. Bukti ini, buku harian ini, sudah sangat kuat, jelas Pak Surya. Keira menghela napas lega, meskipun hatinya masih sakit. Lalu, langkah pertama apa, Pak? Saya tidak ingin langsung mengajukan cerai. Saya ingin Adrian diuji. Saya ingin dia melihat kebusukan ibunya dan memilih. Jika dia tetap memilih ibunya, maka saya akan menghancurkan keduanya. Pak Surya menyandarkan punggungnya, berpikir sejenak. Kita harus menggunakan momentum. Jangan beri Nyonya Restri waktu untuk menyusun kebohongan baru. Dan jangan beri kesempatan pada Adrian untuk menutup mata. Kita harus melakukan sebuah kejutan. Kejutan apa? Tanya Keira. Pertama, kita akan mengajukan permohonan pendampingan psikologis dan visum et repertum psikologi klinis untuk Jevano. Ini akan menjadi dokumen resmi yang menyatakan bahwa Jevano adalah korban. Kedua, kita akan mengirimkan surat panggilan resmi. Bukan dari pengadilan, tapi dari kantor kami, kepada Tuan Adrian, ditujukan ke kantornya, bukan ke rumah. Isi suratnya lugas, mengenai laporan KDRT dan penelantaran anak yang melibatkan Jevano dan ibunya, Nyonya Restri. Kenapa ke kantor, Pak? Karena kita ingin menciptakan tekanan maksimal. Tuan Adrian harus menerima fakta ini di tengah profesionalismenya. Ini akan memaksanya untuk bereaksi secara insting, tanpa dibayangi ibunya. Kita akan melihat, apakah dia seorang suami dan ayah, atau hanya anak mami yang patuh. Keputusannya, dalam 24 jam ke depan, akan menentukan nasibnya di mata hukum dan di mata Anda, ujar Pak Surya tegas. Keira mengangguk. Lakukan, Pak. Saya ingin surat itu dikirimkan sekarang juga. Di kantor Adrian, sore hari. Adrian sedang sibuk dengan meeting penting mengenai investasi properti. Ia dikenal sebagai seorang eksekutif yang dingin, fokus, dan tidak suka diganggu. Tiba-tiba, sekretarisnya mengetuk pintu dengan wajah pucat. Maaf, Pak Adrian, ada kurir khusus yang baru datang. Katanya ini sangat mendesak dan harus Bapak tanda tangan langsung, bisik sekretaris itu. Adrian mengerutkan kening. Ia membubarkan meeting sejenak dan menerima sebuah amplop coklat tebal yang disegel dengan logo kantor hukum yang terkenal. Adrian membuka amplop itu dengan kesal, berpikir itu hanya urusan bisnis yang salah alamat. Namun, begitu ia membaca judul surat di dalamnya, seluruh ruangan di kantornya seolah berputar. Panggilan dan peringatan hukum, penelantaran anak dan KDRT pada anak di bawah umur Adahalan, Jevano Dewi Putra Wirya. Adrian membaca cepat isinya. Keira disebutkan sebagai pelapor. Bunda Restri sebagai pelaku yang diduga menelantarkan dan melakukan kekerasan psikis,
yang dibuktikan dengan adanya visum dan bukti tertulis. Disebutkan juga bahwa Jevano ditemukan di lokasi yang tidak layak huni selama 2 minggu. Adrian merasa seperti dihantam truk. Penelantaran, KDRT, Jevano, ibu. Ia menjatuhkan surat itu ke meja. Napasnya tersengal. Tidak mungkin, ini pasti kesalahan. Jevano kan di rumah Nina. Ibu tidak mungkin melakukan ini, gumam Adrian. Namun, naluri profesionalnya sebagai seorang eksekutif yang terlatih dalam menganalisis risiko memberitahunya bahwa logo kantor hukum dan bahasa surat ini terlalu resmi untuk menjadi lelucon. Keira, istrinya, telah bergerak dan ia bergerak dengan kekuatan penuh. Adrian segera menelepon Keira, tangannya gemetar. Halo, Keira, apa-apaan ini? Kenapa ada surat pengacara di kantorku? Ini tentang ibu, tentang Jevano, apa yang kamu lakukan? Teriak Adrian. Adrian tidak lagi terdengar seperti eksekutif yang dingin. Keira, yang sedang menunggu di mobilnya dalam perjalanan ke rumah, menjawab dengan nada sedingin es. Kamu sudah membaca suratnya, Adrian? Bagus. Sekarang kamu tahu aku sudah kembali. Dan sekarang aku tahu segalanya. Pulang, segera. Aku sedang menunggu di rumah. Aku tidak akan mengulanginya di telepon. Adrian panik. Ia segera membatalkan semua janji dan memacu mobilnya kembali ke rumah. Di sepanjang jalan, ia menelepon ibunya. Bu, ada surat dari pengacara. Keira tahu tentang Jevano. Apa yang sebenarnya terjadi? Jevano benar-benar di bawah jembatan, Bu. Di seberang telepon, suara Bunda Restri terdengar gemetar. Apa? Keira, pengacara? Jangan dengarkan dia, Adrian. Anak itu yang berbohong. Ibu hanya mendidiknya. Dia terlalu nakal. Keira pasti ingin menjebak ibu agar dia bisa mengambil semua hartamu. Bunda Restri, dalam kepanikannya, justru menunjukkan sifat manipulatifnya. Menuduh Keira hanya mengincar harta, bukan memedulikan anak. Adrian bingung. Ia mencintai ibunya, tetapi ia juga mengenal Keira. Keira tidak pernah tertarik pada harta. Ia kaya raya dari usahanya sendiri. Di rumah, detik-detik konfrontasi. Adrian tiba di rumah dengan tergesa-gesa. Ia melihat Keira sudah menunggunya di ruang keluarga, berdiri tegap di depan sofa, dikelilingi tas-tas kecil. Bunda Restri sudah duduk di sofa. Wajahnya pucat pasi, tetapi ia mencoba mempertahankan topeng arogansinya. Keira, jelaskan. Ini semua fitnah. Ibu tidak akan pernah menyakiti Jevano. Anak itu hanya nakal. Adrian langsung menembak. Keira tidak membalas teriakannya. Ia menunjuk sofa di samping Bunda Restri. Duduk Adrian, aku tidak akan berteriak. Aku hanya akan memberikan kamu pilihan. Tapi sebelum itu, lihat ini. Keira melempar sebuah benda kecil ke meja. Itu adalah buku harian Jevano. Adrian mengambilnya dan membaca halaman-halaman yang sudah di-highlight oleh Keira. Tentang rasa lapar, tentang ancaman, tentang tidur di gudang, dan yang terakhir, tentang disuruh pergi. Dan ini, Keira menampilkan foto-foto yang ia ambil di gudang. Tempat tidur darurat Jevano, kaos dinosaurus yang sobek, dan sepasang sepatu kets berlumpur. Jevano tidak di sekolah. Jevano tidak di rumah Nina. Jevano diusir. Jevano disuruh pergi dari rumah ini oleh ibumu, kata Keira, suaranya tenang, tetapi setiap kata menusuk hati Adrian. Aku menemukan dia di kolong jembatan beton di pinggiran Bantarsari. Selama 2 minggu, dia hidup di sana seperti gelandangan. Sementara kamu, Adrian, setiap malam pulang ke rumah ini, makan masakan ibumu, dan mengira anakmu sedang tidur nyenyak di kamarnya. Bunda Restri, yang kini telah pulih dari keterkejutannya, langsung menyerang. Bohong, Jevano mengarang cerita. Keira, kamu sengaja membuat drama ini agar kamu punya alasan untuk menceraikan Adrian. Dasar wanita ambisius, kamu pasti ingin menjebak kami. Keira menatap Bunda Restri dengan pandangan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bunda Restri,
Saya punya Pak Eko, saksi mata yang melihat Jevano disekap di gudang. Saya punya tim pengacara yang sudah mengantongi visum psikologis. Anda tidak bisa lagi menyangkal kejahatan Anda. Keira kemudian berbalik, menatap lurus ke mata Adrian, yang kini sudah dipenuhi air mata kebingungan dan rasa bersalah. Adrian, kamu suamiku, kamu ayah Jevano. Aku tidak meminta kamu memilih antara aku dan ibumu. Aku meminta kamu memilih antara kebenaran dan kebohongan, antara anakmu dan ibumu yang kejam. Keira memberikan 2 kartu nama. Yang pertama bertuliskan nama Pak Surya, yang kedua bertuliskan nama psikolog anak yang menangani visum Jevano. Adrian, keputusannya ada padamu. Kamu punya waktu 24 jam sebelum laporan resmi mengenai KDRT dan penelantaran anak ini dilanjutkan ke kepolisian. Jika kamu memilih ibumu, jika kamu tetap membela kebohongan dan kekejaman ini, maka aku akan memastikan ibumu membayar kejahatannya di penjara. Dan aku akan memastikan kamu membayar kelalaianmu di pengadilan cerai. Aku akan menarik semua aset atas namamu yang selama ini kamu nikmati berkat kerja kerasku di perusahaan suplemen. Perusahaan yang sebenarnya aku kelola. Dan aku akan mengambil hak asuh Jevano sepenuhnya. Adrian terhenyak. Ia tahu istrinya bukan wanita sembarangan. Ia tahu Keira adalah wanita yang sangat berkuasa dalam diam. Ia juga tahu sebagian besar kekayaan mereka berasal dari manajemen Keira yang brilian. Ia tiba-tiba merasakan fondasi hidupnya hancur. Adrian melihat ke arah ibunya yang terus berbisik. Jangan percaya dia, nak. Dia hanya mengancam. Dia ingin menghancurkan kita. Adrian kemudian melihat ke arah kartu nama Pak Surya di tangannya, lalu ke wajah Keira. Adrian tidak bisa mengambil keputusan. Ia terperangkap di antara 2 wanita yang ia cintai, ibu yang membesarkannya dan istrinya yang memberinya anak. Keira, tolong beri aku waktu. Aku akan bicara dengan ibu. Kita cari jalan tengahnya. Jangan begini, Keira. Kita keluarga, pinta Adrian, suaranya putus asa. Keira tersenyum getir. Jalan tengah? Tidak ada jalan tengah untuk penelantaran anak Adrian. Pilihan sudah kuberikan. Dalam 24 jam, jika kamu tidak membuat pernyataan publik bahwa kamu mengakui kejahatan ibumu dan berdiri di sisi Jevano, maka aku akan menganggap kamu sebagai sekutu kejahatan ini. Keira mengambil tasnya. Ia tidak lagi melihat Adrian atau Bunda Restri. Ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan, respons yang ragu-ragu dari Adrian. Keraguan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Adrian tidak layak menjadi suaminya atau ayah bagi Jevano. Aku pergi. Aku membawa semua yang menjadi milikku, termasuk hatiku yang telah kamu hancurkan. Jevano tidak akan kembali ke rumah ini. Keira, nikmati saja rumah ini sebelum kami mengambil semuanya kembali melalui jalur hukum, ucap Keira, meninggalkan kalimat terakhir yang penuh ancaman dan kehancuran. Keira keluar dari rumah mewah itu, meninggalkan Adrian dan Bunda Restri dalam keheningan yang mencekam, di antara buku harian Jevano dan surat pengacara yang mematikan. Waktu 24 jam yang diberikan Keira kepada Adrian terasa seperti penghakiman yang menggantung di udara rumah mewah itu. Setelah Keira pergi, meninggalkan buku harian Jevano dan surat peringatan dari kantor hukum, ketenangan di rumah itu hancur total, digantikan oleh kepanikan yang terorganisir. Adrian, yang selama ini terbiasa menyelesaikan masalah dengan uang atau koneksi, kini lumpuh. Ia duduk di sofa, tatapannya kosong. Di sampingnya, Bunda Restri yang panik terus menyuarakan nasihat manipulatif. Adrian, kamu tidak boleh percaya wanita itu. Dia ambisius. Dia ingin menghancurkan kita. Dia selalu cemburu karena kamu lebih dekat dengan ibu daripada dengannya. Jevano itu anak bodoh yang mudah dihasut. Dia pasti disuap oleh Keira untuk mengarang cerita itu. Desak Bunda Restri, tangannya mencengkeram lengan Adrian. Adrian mendengarkan, tetapi kini kata-kata ibu tidak lagi memiliki kekuatan penuh. Ia ingat bagaimana Keira, istrinya, memiliki karir yang jauh lebih cemerlang dan aset pribadi yang jauh lebih besar darinya.
Keira tidak butuh hartanya. Keira hanya butuh keadilan untuk anaknya. Adrian juga ingat mata Jevano yang sayu di kolong jembatan, sebuah pemandangan yang kini menghantuinya. Namun, rasa loyalitas buta yang sudah tertanam puluhan tahun kepada ibunya, ditambah dengan rasa takut kehilangan kenyamanan hidup, membuatnya bimbang. "Ibu, surat pengacara ini serius. Ini Pak Surya, pengacara yang biasa mengurus kasus high profile. Keira tidak main-main. Kita harus bicara dengan Jevano, Bu. Kita harus buktikan kita tidak bersalah," kata Adrian, suaranya lemah. Tidak perlu bicara dengan pengkhianat kecil itu. Kamu urus saja Keira. Hubungi dia, katakan kamu mau berdamai. Dia pasti hanya mengancam. Bunda Restri bersikeras, menolak keras untuk menghadapi kenyataan. Adrian menghabiskan malam itu dengan menelepon beberapa kenalan, mencari informasi tentang seberapa serius Keira. Semua jawabannya sama. Keira adalah wanita yang sangat berkuasa, dan jika dia melibatkan Pak Surya, itu artinya dia siap berperang. Adrian mencoba menghubungi Keira berkali-kali, tetapi panggilannya tidak dijawab. Keira memblokir semua saluran komunikasi, kecuali melalui Pak Surya. Adrian harus membuat pernyataan dalam 24 jam. Tetapi ia menghabiskan waktu berharganya untuk berdebat dengan Bunda Restri, berharap keajaiban akan terjadi, dan Keira akan kembali dan melupakan semuanya. Batas waktu 24 jam berlalu tanpa Adrian membuat keputusan apapun. Ia tidak menghubungi Pak Surya untuk menyatakan akan berpihak pada Jevano. Ia tidak membuat pernyataan publik yang mengakui kesalahan ibunya. Ia hanya bersembunyi di balik ketidakmampuan untuk memilih. Dengan kata lain, Adrian gagal memilih. Ia secara implisit telah memilih untuk membela ibunya dan menelantarkan anaknya. Pagi hari setelah tenggat waktu berakhir, Keira yang berada di apartemen Nina bersama Jevano menerima panggilan dari Pak Surya. "Waktu sudah habis, Bu Keira. Tuan Adrian tidak menghubungi kami. Itu adalah pernyataan yang jelas," kata Pak Surya. "Baik Pak Surya, lanjutkan ke tahap selanjutnya. Saya akan datang ke kantor Anda," jawab Keira, nadanya tanpa emosi. Keira tahu Adrian sudah mati di matanya. Ia telah memberi Adrian kesempatan untuk menjadi seorang ayah dan suami. Tetapi Adrian memilih untuk tetap menjadi anak yang dimanipulasi. Keira kini fokus pada dua hal: mengamankan Jevano secara hukum dan menarik semua aset yang bisa ia tarik. Keira dan Nina membawa Jevano ke kantor Pak Surya. Di sana, Jevano didampingi oleh seorang psikolog klinis untuk melanjutkan proses visum et repertum psikologi yang akan menjadi bukti utama di persidangan. Pada saat yang sama, Pak Surya melancarkan serangan hukum terstruktur. Langkah pertama, pelaporan polisi dan permohonan perlindungan Pak Surya. Resmi mengajukan laporan kepolisian atas nama Keira terhadap Bunda Restri terkait penelantaran anak dan KDRT psikis. Bersamaan dengan itu, ia mengajukan permohonan penetapan hak asuh sementara kepada pengadilan, dengan alasan Bunda Restri dan Adrian dianggap membahayakan keselamatan Jevano. Dokumen dari psikolog menjadi kunci. Langkah kedua, pembekuan aset bisnis Adrian Keira, yang selama ini dikenal hanya sebagai istri bos di perusahaan suplemen yang didirikan bersama, ternyata adalah pemegang saham mayoritas dan juga pemilik hak cipta beberapa formula inti produk. Adrian hanya menjabat sebagai CEO operasional. Melalui kekuatan saham mayoritas dan kuasa penuh dari Keira, Pak Surya segera mengeluarkan surat perintah untuk membekukan semua rekening bisnis yang hanya bisa diakses oleh Adrian, kecuali yang krusial untuk gaji karyawan. Adrian mendadak kehilangan akses ke sebagian besar modal kerja perusahaannya. Langkah ketiga, aksi penarikan mahkota. Rumah ini adalah pukulan telak yang paling menyakitkan bagi Adrian dan Bunda Restri. Rumah mewah tempat mereka tinggal adalah hadiah dari orang tua Adrian. Tetapi setelah menikah, rumah itu mengalami renovasi besar-besaran yang didanai sepenuhnya oleh Keira. Yang lebih penting,
Keira adalah seorang wanita yang cerdas dalam bisnis. Bertahun-tahun yang lalu, ia sempat mengalami masalah pajak. Sehingga untuk mengamankan aset, ia memindahkan kepemilikan rumah itu dari nama Adrian ke nama perusahaan properti miliknya yang lain. Lalu, dijadikan agunan pinjaman jangka pendek yang kemudian dilunasi. Secara legal, rumah itu kini 100% atas nama entitas perusahaan yang dikuasai penuh oleh Keira. Sore hari itu, saat Adrian baru saja kembali dari kantor setelah menyadari rekeningnya dibekukan dan kepalanya dipenuhi amarah, ia disambut oleh kejutan yang jauh lebih besar. Ketika Adrian dan Bunda Restri sedang berdebat sengit di ruang tamu tentang langkah hukum Keira, tiba-tiba terdengar suara bel pintu berbunyi berkali-kali. Adrian membuka pintu. Di depan pintu berdiri beberapa orang. Pak Surya ditemani oleh 2 orang dari kantor notaris dan 2 petugas keamanan swasta. "Ada apa ini, Pak Surya? Kenapa Anda di sini?" Adrian bertanya dengan nada terkejut. Pak Surya melangkah masuk dengan santai diikuti oleh rombongannya. "Tuan Adrian, waktu 24 jam sudah berlalu. Anda gagal memilih. Niat baik Ibu Keira untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan telah berakhir." "Apa maksud Anda? Jangan membuat drama di rumah saya," bentak Adrian. Bunda Restri berdiri di belakangnya dengan wajah tegang. "Maaf Tuan Adrian, ini bukan lagi rumah Anda," ujar Pak Surya. Ia kemudian memberikan selembar dokumen tebal kepada Adrian. "Perkenalkan, ini adalah surat pemberitahuan penyitaan dan pengosongan properti. Rumah ini secara legal adalah aset dari PT Graha Nusantara yang sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh klien kami, Ibu Keira." Adrian terperangah. Ia membaca dokumen itu dengan mata membelalak. Nama PT Graha Nusantara, cap notaris, dan tanda tangan Keira terpampang jelas. "Tidak mungkin, ini rumah warisan, ini rumahku," teriak Adrian. "Tolong baca pasal terakhir, Tuan. Mengingat adanya laporan tindak pidana KDRT dan penelantaran anak yang terjadi di properti ini, serta demi keamanan dan perlindungan saksi korban, kami telah mendapat izin untuk melakukan pengosongan segera," jelas Pak Surya. "Saya memberi waktu 2 jam bagi Anda dan Nyonya Restri untuk mengumpulkan barang-barang pribadi Anda. Setelah itu, properti ini akan disegel sebagai bukti dalam kasus hukum yang berjalan." Bunda Restri, yang sejak tadi berdiri diam, kini menjerit histeris. "Tidak, Adrian, kamu pasti salah dengar. Ini rumahku. Aku yang merawat rumah ini. Kalian tidak bisa melakukan ini. Dia wanita gila." Bunda Restri mencoba menyerang Pak Surya, tetapi dihalangi oleh petugas keamanan. Adrian kini benar-benar hancur. Bukan hanya reputasinya yang dipertaruhkan, tetapi juga kondisi kehidupannya yang selama ini ia nikmati. Rumah, kantor, kekayaan, semua berada dalam cengkraman wanita yang ia abaikan selama ini. "Keira, kalian tidak mungkin sekejam ini," gumam Adrian, kepalanya menunduk. "Klien kami tidak kejam, Tuan. Klien kami hanya melindungi anaknya dan menuntut keadilan. Kekejaman adalah meninggalkan anak Anda di bawah jembatan, Tuan," balas Pak Surya dingin. Dalam kekacauan 2 jam berikutnya, Bunda Restri menangis dan berteriak-teriak, menyumpahi Keira dan Jevano. Adrian hanya bisa berdiri tak berdaya, melihat barang-barang pribadinya dimasukkan ke dalam beberapa kardus. Ia akhirnya menyadari, ketika ia gagal memilih, ia telah kehilangan segalanya. Ketika matahari mulai tenggelam, rumah itu kosong. Pintu gerbang utama disegel dengan pita kuning bertuliskan, "Disita oleh kuasa hukum." Adrian dan Bunda Restri berdiri di pinggir jalan, hanya ditemani oleh beberapa kardus berisi pakaian. Mereka kini adalah orang asing di depan rumah yang dulunya adalah istana mereka. Adrian menatap pita kuning itu, tangannya mengepal. Kekalahannya terasa sangat pahit. Ia bukan hanya kehilangan rumah, ia kehilangan anak. Dan kini ia menyadari, ia kehilangan istrinya yang brilian, hanya karena ia memilih untuk menutup mata dan membela kebohongan ibunya.
Babak aksi penarikan mahkota telah selesai. Keira telah mengambil kendali penuh atas situasi, meninggalkan Adrian dan Bunda Restri tanpa pijakan. Kekacauan yang terjadi setelah penyitaan rumah segera menjadi perbincangan hangat. Tidak hanya di kalangan sosialita dan pebisnis elit di mana Adrian dan Keira bernaung, tetapi juga di media sosial. Berita mengenai eksekutif muda yang tiba-tiba kehilangan akses ke rumah dan kantornya, dengan isu samar-samar mengenai gugatan dari sang istri, menjadi topik utama. Adrian dan Bunda Restri yang kini terpaksa menginap di sebuah hotel kelas menengah dengan uang tunai terbatas, merasakan pahitnya kejatuhan status sosial. Sementara Adrian dan Bunda Restri tenggelam dalam kepanikan, Keira melangkah maju dengan kepala tegak. Ia tidak mencari simpati publik. Ia mencari keadilan hukum dan ketenangan bagi Jevano, yang kini mulai pulih di bawah pengawasan psikolog anak yang ditunjuk Pak Surya. 2 hari setelah penyitaan rumah, Pak Surya secara resmi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Gugatan tersebut didasarkan pada 2 alasan utama yang sangat kuat. KDRT psikis dan penelantaran anak Jevano yang dilakukan oleh Bunda Restri, dan kelalaian serta kegagalan Adrian dalam melindungi anak, serta dukungan terselubung terhadap kejahatan ibu kandungnya. Selain gugatan cerai, Keira menuntut hak asuh penuh atas Jevano dan meminta pengadilan meninjau ulang pembagian aset Gonogini, mengingat adanya manipulasi dan kelalaian berat dari pihak Adrian. Saat Adrian menerima panggilan resmi dari pengadilan, ia terkejut. Ia mengira Keira hanya mengancam, tetapi kini ia dihadapkan pada kenyataan pahit. Ia mencoba menghubungi Bunda Restri yang sudah sangat histeris. "Bu, kita harus mencari pengacara. Kita harus melawan Keira. Dia tidak bisa mengambil semuanya," teriak Adrian di telepon, suaranya dipenuhi frustrasi. "Aku sudah bilang, Adrian, wanita itu mengincar hartamu. Dia selalu iri dengan keharmonisan kita. Cari pengacara yang bisa membatalkan penyitaan rumah itu." "Aku tidak mau tinggal di hotel murahan ini," balas Bunda Restri, tanpa sedikit pun menyadari kesalahannya. Adrian akhirnya menyewa seorang pengacara yang kurang berpengalaman, tetapi bersedia menerima kasusnya dengan jaminan pembayaran di belakang hari. Ia dan pengacaranya, Pak Danu, menghadiri sidang mediasi pertama dengan wajah penuh percaya diri, yakin bahwa harta yang selama ini mereka nikmati akan menjadi tameng. Adrian berasumsi, tuntutan Keira hanyalah untuk mendapatkan ganti rugi finansial besar. Namun, di ruang mediasi, Adrian dan Pak Danu dihadapkan pada pengungkapan rahasia Keira. Keira datang bersama Pak Surya. Wajah Keira tampak tenang, elegan, dan dingin. Ia tidak menunjukkan air mata atau amarah. Ia hanya memancarkan kekuatan seorang wanita bisnis yang sangat cerdas. "Selamat siang, Tuan Adrian, Pak Danu, sapa Pak Surya." Sebelum memulai, klien kami, Ibu Keira, meminta mediasi ini menjadi forum terbuka untuk memperjelas posisi aset, agar Tuan Adrian dan Nyonya Restri tidak lagi beranggapan bahwa gugatan ini didasari motif harta. Pak Danu, pengacara Adrian, langsung menyerang. "Jelas klien kami tahu motifnya. Nyonya Keira mengincar harta Gonogini dan ingin menjatuhkan klien kami. Kami akan menuntut balik atas penyitaan properti yang tidak sah." Keira tersenyum sinis. "Silakan saja, tapi sebelum Anda menuntut, Anda harus tahu siapa yang Anda hadapi," katanya. Pak Surya kemudian menyajikan beberapa dokumen tebal ke meja mediasi. "Tuan Adrian, selama ini Anda mengira bahwa kekayaan dan gaya hidup mewah Anda berasal dari kinerja Anda sebagai CEO perusahaan suplemen dan warisan keluarga Anda. Itu adalah kebohongan yang kami biarkan Anda nikmati," ujar Pak Surya. Pak Surya memulai dengan pengungkapan yang pertama, perusahaan suplemen. "Perusahaan yang Anda pimpin, Tuan Adrian, 80% sahamnya dimiliki oleh Nyonya Keira melalui perusahaan holding di Singapura. Anda hanya memiliki 10% saham. Kinerja perusahaan yang Anda banggakan selama ini adalah hasil dari formula
dan paten yang didaftarkan atas nama Keira pribadi sebelum Anda menikah. Anda hanya menjalankan operasional harian. Oleh karena itu, pembekuan rekening bisnis yang Anda keluhkan adalah tindakan yang sah dari pemegang saham mayoritas. Wajah Adrian memucat. Ia selalu berpikir dirinya adalah otak di balik kesuksesan perusahaan itu. Pengungkapan kedua, warisan keluarga Adrian. Anda juga mengira bahwa properti di Puri Kencana dan townhouse di Jatiluhur adalah milik Anda dari warisan. Salah. Properti-properti itu telah digadaikan oleh Nyonya Restri 2 tahun lalu untuk menutupi hutang judi Tuan Adrian yang pernah kami bayarkan secara diam-diam. Untuk menutupi jejak, Nyonya Keira membeli kembali properti itu atas nama perusahaannya sendiri. Jadi, secara de jure maupun de facto, Anda tidak memiliki aset warisan yang bebas hutang. Jelas Pak Surya, menunjukkan salinan dokumen hutang dan pembelian kembali. Adrian hampir jatuh dari kursinya. Ia tidak pernah tahu hutang judinya dibayar oleh Keira, dan ia tidak pernah tahu ibunya bersekongkol menutupi kebenaran itu dengan menggadaikan aset. Pengungkapan yang paling mengejutkan adalah tujuan sebenarnya dari gugatan Keira. Nyonya Keira tidak menginginkan harta gonogini Anda, Tuan Adrian. Nyonya Keira adalah pemilik jaringan properti high-end di Asia Tenggara, dan dia memiliki aset yang 10 kali lipat lebih besar dari total aset Anda saat ini. Kami akan memberikan bukti rekening dan aset offshore Nyonya Keira, jika Anda masih bersikeras menuduhnya mengincar harta. Nyonya Keira mengajukan gugatan cerai ini dan menuntut pertanggungjawaban hukum Nyonya Restri bukan karena uang, melainkan karena Jevano. Kami hanya akan menuntut kompensasi minimal atas trauma Jevano dan semua biaya hukum. Sisanya, Nyonya Keira secara resmi menyatakan akan melepaskan semua haknya atas harta gonogini kecuali hak asuh penuh atas Jevano. Keira kemudian angkat bicara, menatap lurus ke mata Adrian. Aku tidak butuh uangmu, Adrian. Aku hanya butuh anakku. Selama ini, aku membiarkan kamu menikmati kemewahan dan reputasi sebagai bos. Karena aku mencintaimu dan aku ingin melindungi ibu. Aku mengira, dengan semua kenyamanan itu, kamu akan menjadi ayah yang baik, tapi kamu gagal. Kamu memilih untuk percaya kebohongan ibumu dan mengabaikan anak kita di bawah jembatan. Aku sudah memberimu kesempatan untuk memilih. Kau memilih kenyamanan dan kebohongan ibumu. Sekarang, aku tidak hanya menceraikanmu sebagai suami, Adrian. Aku juga menceraikanmu dari semua ikatan bisnis dan finansial denganku. Aku melepaskan harta gonogini, karena harta yang kudapat darimu hanyalah rasa jijik dan pengkhianatan. Adrian tidak bisa berkata apa-apa. Ia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh hidupnya, kekuasaan yang ia nikmati, rasa hormat yang ia dapatkan, semuanya adalah ilusi yang diciptakan oleh istrinya sendiri, yang kini dengan kejam ia cabut kembali. Ia bukan hanya diceraikan, ia dipermalukan di depan umum dan di depan pengacaranya sendiri. Pak Danu, pengacara Adrian, mencoba menenangkan Adrian dan meminta waktu untuk berkonsultasi lebih lanjut. Keira, tolong, jangan begini. Aku minta maaf, aku salah. Aku akan jujur kepada Jevano. Aku akan bersaksi melawan ibu. Tolong batalkan gugatan cerai dan penyitaan rumah. Adrian memohon, air matanya mulai menetes. Keira menggeleng. Terlambat, Adrian. Kesempatanmu sudah hangus. Sekarang kita bertemu di pengadilan. Keira bangkit, diikuti oleh Pak Surya. Sebelum meninggalkan ruang mediasi, Keira menoleh dan mengucapkan kalimat terakhir kepada Adrian, yang kini sudah menjadi bayangan dirinya yang dulu. Kebenaran itu menyakitkan, Adrian. Kamu bukan hanya kehilangan rumah dan uang. Kamu kehilangan harga dirimu dan kepercayaan anakmu. Selamat menikmati kebebasan yang telah kamu pilih. Keira meninggalkan ruang mediasi, meninggalkan Adrian dalam kehancuran total. Adrian menyadari, ia telah kehilangan segalanya, bukan karena ambisi serakah Keira, melainkan karena kebodohan dan kesetiaan butanya pada ibunya yang jahat.
Kekalahan Adrian di ruang mediasi bukan hanya kekalahan hukum, tetapi juga kehancuran psikologis. Dalam hitungan hari, ia berubah dari seorang CEO yang dihormati menjadi seorang pria yang kehilangan segalanya, termasuk harga diri. Adrian dan Bunda Restri yang sudah diusir dari hotel menengah karena kehabisan dana dan membuat keributan, terpaksa menumpang di rumah kerabat jauh yang sederhana di pinggiran kota. Bunda Restri tidak henti-hentinya menyalahkan Keira, menuduhnya sebagai penyihir ambisius, tanpa mau mengakui bahwa kejatuhan mereka adalah akibat dari kekejamannya sendiri. Adrian, yang kini hanya memegang 10% saham di perusahaannya dan hidup dalam ketidakpastian, akhirnya menyadari satu hal yang paling berharga, Jepano. Ia tahu satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali sedikit rasa hormat, dan mungkin kesempatan kedua dari Keira adalah dengan meminta maaf tulus kepada putranya. Melalui Pak Danu, pengacaranya, Adrian memohon kepada Pak Surya agar ia diizinkan bertemu Jepano. Pak Surya menyampaikan permintaan ini kepada Keira. Keira awalnya menolak keras, namun atas saran dari psikolog anak Jepano, ia setuju untuk mengadakan pertemuan terbatas, bukan di pengadilan, tetapi di tempat netral, di bawah pengawasan ketat. Tujuannya bukan untuk rekonsiliasi, melainkan untuk memberikan penutupan emosional bagi Jepano, agar anak itu tidak tumbuh dengan rasa bersalah karena kebencian ayahnya. Pertemuan diatur di apartemen Nina, tempat Jepano dan Keira tinggal sementara. Apartemen Nina kini menjadi kediaman baru yang damai bagi Keira dan Jepano. Adrian tiba di apartemen Nina dengan wajah yang jauh berbeda. Jas mahalnya kini terlihat lusuh, dan sorot matanya yang angkuh telah digantikan oleh rasa putus asa. Ia datang sendiri, karena Keira melarang keras kehadiran Bunda Restri. Nina, yang bertindak sebagai pengawas, menyambut Adrian dengan tatapan dingin dan tegas. Hanya 30 menit, Adrian, dan tidak ada manipulasi. Jika Jepano terlihat tertekan, aku akan mengakhirinya, ujar Nina. Adrian mengangguk pasrah. Ia masuk ruang tamu dan melihat Jepano sedang bermain puzzle di karpet. Jepano tampak lebih sehat, lebih ceria, tetapi begitu melihat ayahnya, senyum di wajahnya langsung menghilang. Ia bersembunyi di balik kaki Keira. Keira duduk di sofa, memeluk Jepano. Ia tidak berbicara, membiarkan Adrian mengambil inisiatif. Adrian mendekat perlahan. Jepano, sayang, Papa merindukanmu. Jepano tidak menjawab. Ia semakin erat memeluk Keira. Papa datang untuk minta maaf, lanjut Adrian. Suaranya tercekat. Ia duduk di lantai, sejajar dengan Jepano. Ia menatap putranya, dan kali ini air mata penyesalan yang sesungguhnya mulai menetes. Nak, Papa minta maaf. Papa adalah ayah yang bodoh, Jepano. Papa tidak percaya pada mamamu. Papa percaya pada nenek. Papa dibutakan oleh kebohongan dan rasa aman yang Papa kira itu adalah kebenaran. Adrian menarik napas dalam-dalam. Inilah momen yang ditunggu Keira. Momen pengakuan sang ayah. Papa tahu nenek melakukan hal yang sangat jahat padamu. Papa sudah membaca semua yang kamu tulis di buku harianmu, nak. Tentang kamu dikurung di gudang, tentang kamu tidak diberi makan, dan tentang nenek menyuruhmu pergi dari rumah. Papa tahu, kamu ketakutan. Dan yang paling parah, Papa mengabaikan semua itu. Papa lebih memilih membela nenek daripada kamu. Jepano mendongak. Matanya yang polos menatap Adrian. Keira menahan napas, mengawasi reaksi Jepano. Aku takut, Pa, bisik Jepano. Akhirnya bersuara. Nenek bilang, aku anak nakal. Aku pikir, Papa juga nggak sayang sama aku. Mendengar itu, Adrian benar-benar hancur. Ia menundukkan kepalanya, tidak sanggup menatap mata putranya. Tidak, Jepano, nenek yang salah. Papa yang salah. Kamu adalah anak yang hebat. Kamu adalah anak yang baik dan pintar. Nenek dan Papa yang jahat. Papa minta maaf karena Papa tidak menjadi pahlawanmu saat kamu membutuhkan Papa. Papa terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan kebohongan,
dan terlalu takut untuk melawan nenek, Adrian mengeluarkan kunci mobilnya yang dulu selalu ia banggakan. Kunci mobil yang baru saja ia sadari kini sudah tidak berarti apa-apa. Papa kehilangan banyak hal sekarang, Nak. Papa kehilangan rumah kita, kehilangan kantor papa, dan papa mungkin akan kehilangan mamamu. Tapi yang paling papa takuti, papa kehilangan kamu, Jevano. Papa sudah tidak punya apa-apa lagi. Papa hanya punya penyesalan, Nak. Adrian meletakkan kunci mobil di lantai. Papa tidak bisa membelikanmu mainan lagi, Nak. Papa tidak bisa membelikanmu coklat mahal. Tapi papa janji, papa akan bersaksi di pengadilan. Papa akan mengatakan kebenarannya. Papa akan bilang bahwa nenek memang melakukan semua itu padamu. Dan papa akan bilang bahwa mamamu adalah wanita hebat yang sudah menyelamatkanmu. Papa akan berjuang, bukan untuk mendapatkan hak asuhmu, tapi untuk mendapatkan maafmu. Jevano perlahan meregang dari pelukan Keira. Ia mendekati Adrian. Keira membiarkannya. Jevano tidak memeluk Adrian, melainkan mengambil kunci mobil Adrian. Papa tidak punya mobil lagi? Tanya Jevano polos. Adrian menggeleng. Tidak, sayang. Mobil papa sudah diambil lagi oleh perusahaan. Jevano memegang kunci itu, lalu memberikannya kembali kepada Adrian. Enggak apa-apa, Pa. Kata mama yang penting bukan mobilnya, yang penting hati papa. Kata-kata lugu Jevano menembus pertahanan Adrian. Ia menangis terisak, bukan lagi air mata penyesalan yang dipicu ancaman hukum, melainkan penyesalan murni seorang ayah. Keira yang melihat adegan itu merasa hatinya melunak sedikit. Adrian benar-benar hancur dan penyesalannya tulus. Namun, luka yang ditorehkan Bunda Restri sudah terlalu dalam. Keira tahu, ia harus tetap pada pendiriannya. Waktu habis, Adrian, kata Keira, berdiri tegak. Terima kasih sudah jujur kepada Jevano. Jevano, berikan waktu papa untuk sendiri dulu. Adrian bangkit. Ia berusaha memeluk Jevano, tetapi Jevano menolak, hanya memberikan tepukan pelan di tangan Adrian. Adrian mengerti, kepercayaan tidak didapatkan dalam 30 menit. Saat Adrian berjalan menuju pintu, ia menoleh ke arah Keira. Keira, aku akan menandatangani semua dokumen. Aku akan menyerahkan hak asuh penuh kepadamu. Aku tidak akan menuntut harta Gonogini lagi. Aku hanya mohon, izinkan aku sesekali melihat Jevano. Dan tolong, jangan biarkan ibu memengaruhiku lagi. Aku sudah muak dengan kebohongan ini. Keira mengangguk. Itu akan diurus oleh Pak Surya. Keputusanmu sudah benar, Adrian. Sebaiknya kamu fokus pada kasus pidana ibumu. Dia membutuhkanmu. Adrian meninggalkan apartemen Nina, bukan sebagai seorang eksekutif yang dikalahkan, melainkan sebagai seorang ayah yang telah mengakui kesalahannya, dan kini memilih jalan yang benar. Ia tidak mendapatkan kembali istrinya, tetapi ia mendapatkan kembali kebenarannya. Jevano, yang kembali ke pelukan Keira, tampak lebih tenang. Pengakuan ayahnya telah melepaskan beban rasa bersalah yang selama ini ia tanggung. Papa sudah jujur, Ma, bisik Jevano. Iya, sayang, Papa sudah jujur, dan Mama bangga kamu berani mendengarkan Papa, jawab Keira, mencium kepala anaknya. Keira tahu, pengakuan Adrian akan menjadi amunisi terkuat di persidangan. Bukan hanya untuk memenangkan hak asuh, tetapi untuk memastikan Bunda Restri mendapatkan hukuman yang setimpal. Adrian kini telah menjadi sekutu kejujuran, bahkan jika ia harus kehilangan segalanya karenanya. Setelah kekalahan telak Adrian di mediasi dan penyerahan aset, fokus utama bergeser sepenuhnya pada kasus pidana Bunda Restri. Laporan penelantaran anak yang diajukan Keira melalui Pak Surya telah diterima, dan proses persidangan dimulai. Media, yang sebelumnya hanya tertarik pada perceraian high profile ini, kini mulai memberitakan isu KDRT psikis terhadap anak di bawah umur, meskipun Keira berhasil melindungi Jevano dari sorotan langsung. Persidangan pidana Bunda Restri diwarnai oleh drama dan ketegangan. Keira hadir didampingi Pak Surya dan Nina, memancarkan aura ketenangan yang menakutkan. Di sisi lain, Bunda Restri,
Meskipun didampingi pengacara baru yang berusaha mati-matian, terlihat rapuh dan terus-menerus melirik ke arah Keira dengan tatapan penuh kebencian. Ia masih meyakini bahwa ia adalah korban dari konspirasi menantu ambisiusnya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, memulai persidangan dengan memanggil para saksi. Kesaksian pertama yang kuat datang dari Pak Eko, tetangga yang berani. Pak Eko menceritakan secara detail bagaimana ia melihat kondisi Jevano sebelum dan sesudah Keira pergi dinas luar kota. Saya biasa melihat Jevano bermain dengan ceria di halaman rumah. Tapi, sejak Nyonya Keira pergi, anak itu hilang. Saya melihat sendiri Nyonya Restri, beliau yang menyuruh anak itu untuk tidak mengganggu dengan cara mengurungnya di gudang. Dan saya melihat anak itu berkeliaran, kelaparan, di kolong jembatan beton di pinggiran kota. Seorang nenek yang mengusir cucunya sendiri dari rumah adalah kejahatan yang tidak bisa saya diamkan, ujar Pak Eko di hadapan majelis hakim. Pengacara Bunda Restri mencoba menyanggah kesaksian ini, menuduh Pak Eko berbohong atau suruhan Keira. Tetapi Pak Eko dengan tenang menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kepentingan finansial, dan kesaksiannya didasarkan pada rasa kemanusiaan semata. Kesaksiannya sangat kredibel dan menguatkan alur cerita. Puncak dari rangkaian pembuktian JPU adalah penyajian bukti fisik dan kesaksian dari Adrian. JPU menampilkan foto-foto yang diambil Keira. Alas tidur darurat Jevano di gudang, pakaian favorit Jevano yang sobek, dan yang paling dramatis, kutipan-kutipan dari buku harian Jevano yang dibacakan dengan lantang. Kata-kata polos Jevano tentang rasa lapar, ancaman, dan ketakutan tidur sendirian di gudang menyentuh hati semua yang hadir di ruang sidang. Ketika Adrian dipanggil ke kursi saksi, suasana menjadi sangat tegang. Ini adalah momen pengkhianatan terbesar bagi Bunda Restri dan momen penebusan terakhir bagi Adrian. Bunda Restri yang tidak bisa mengendalikan emosinya berteriak dari tempat duduknya. "Adrian, kamu anak ibu. Jangan sakiti ibu. Dia hanya wanita jahat." Hakim terpaksa mengeluarkan peringatan keras. Adrian, dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, memulai kesaksiannya. "Saya datang di sini bukan untuk membela diri, Yang Mulia. Saya datang untuk mengakui kebodohan dan kelalaian saya. Saya bersaksi bahwa istri saya, Keira, mengatakan yang sebenarnya," ujar Adrian, memulai pengakuan yang menghancurkan. JPU kemudian bertanya, "Tuan Adrian, apakah Anda mengetahui perlakuan yang dialami putra Anda, Jevano, dari ibu kandung Anda, Nyonya Restri?" Adrian menarik napas panjang, menatap sebentar ke arah Bunda Restri, lalu menundukkan kepalanya. Saya tahu ibu saya mendidik Jevano dengan keras, tetapi saya tidak tahu sampai pada tahap penelantaran dan pengusiran ke jalan. Setelah Keira menunjukkan bukti dan setelah saya membaca buku harian anak saya tidak bisa lagi menyangkalnya. Ibu saya bersalah. Adrian melanjutkan, mengungkapkan mengapa ia bersaksi melawan ibunya dan mendukung Keira. Ia menjelaskan bahwa Keira telah melepaskan semua tuntutan harta Gonogini, dan bahwa motivasi Keira adalah murni keadilan untuk Jevano, bukan uang. Ia bahkan mengakui bahwa semua aset yang selama ini ia nikmati berasal dari kerja keras dan kebrilianan Keira, dan bahwa ia sendiri hanyalah CEO operasional dalam bisnis keluarga. Saya di sini untuk mengatakan bahwa saya gagal sebagai ayah dan suami. Dan saya ingin Jevano tahu, ayahnya telah memilih kebenaran. Saya tidak mendapat imbalan apapun dari Keira. Saya hanya mendapatkan hak untuk mengakui kesalahan, tutup Adrian, membuat pengacara Bunda Restri terdiam, tanpa bisa mengajukan pertanyaan silang yang efektif. Kesaksian Adrian yang tulus dan berani itu menegaskan bahwa Bunda Restri telah bertindak keji. Setelah pembelaan yang lemah dari pengacara Bunda Restri, majelis hakim menunda sidang untuk musyawarah. Pembacaan vonis dan pukulan telak seminggu kemudian, vonis dibacakan, ruang sidang hening. Hakim ketua menyatakan, berdasarkan semua bukti material,
termasuk kesaksian yang konsisten dari saksi Pak Eko, bukti buku harian korban, dan kesaksian yang memberatkan dari anak kandung terdakwa, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa, Nyonya Restri, terbukti sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana penelantaran anak dan KDRT psikis terhadap korban Jevano Dwi Putra Wirya. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada Bunda Restri selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan kota, ditambah kewajiban membayar restitusi yang besar untuk biaya pemulihan psikologis Jevano. Mendengar putusan itu, Bunda Restri histeris. Ia berteriak-teriak, menyebut nama Keira dan Adrian dengan makian. Tidak adil, aku difitnah. Keira iblis. Adrian, kamu anak durhaka. Petugas harus menyeret Bunda Restri keluar ruang sidang dalam keadaan memberontak. Keira tidak terpengaruh oleh teriakan Bunda Restri. Ia tahu keadilan telah ditegakkan. Beberapa hari setelah vonis pidana ini, gugatan cerai Keira terhadap Adrian juga diputuskan. Berdasarkan putusan pengadilan, perceraian dikabulkan. Hak asuh penuh Jevano diserahkan kepada Keira. Keira melepaskan semua tuntutan harta gonogini yang lebih dari porsi Jevano, sebagai bukti bahwa motifnya bukanlah uang. Adrian hanya diwajibkan memberikan tunjangan yang memadai untuk Jevano hingga dewasa. Keira telah memenangkan segalanya yang berarti. Kebebasan, integritas, dan yang terpenting, keselamatan penuh anaknya. Ia meninggalkan gedung pengadilan, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tetapi sebagai ratu yang mendapatkan kembali mahkota dan kerajaannya. Adrian, di sisi lain, kini harus memulai hidup baru. Ibunya dipenjara, ia diceraikan, dan ia harus berjuang secara finansial dari nol. Penyesalannya sangat mendalam, tetapi ia akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya, karena ia memilih kebenaran. Setelah putusan pengadilan yang memenangkan hak asuh penuh atas Jevano dan vonis pidana terhadap Bunda Restri, Keira merasakan sebuah beban terangkat dari pundaknya. Keadilan telah ditegakkan, dan ia telah mendapatkan kembali integritas serta, yang paling penting, keamanan putranya. Apartemen Nina yang sementara menjadi tempat perlindungan, kini terasa seperti pangkalan awal sebelum mereka melompat ke babak kehidupan yang sama sekali baru. Langkah pertama Keira setelah persidangan adalah menciptakan stabilitas total bagi Jevano. Ia tahu uang dan kekayaan tidak pernah menjadi masalah baginya, tetapi stabilitas emosional adalah segalanya. Keira memutuskan untuk membeli sebuah rumah baru, jauh dari kawasan tempat tinggal Adrian dan Bunda Restri sebelumnya. Rumah itu dipilih dengan cermat, memiliki taman yang luas, kamar Jevano yang terang benderang dengan jendela menghadap pepohonan, dan sistem keamanan yang sangat ketat. Rumah ini Keira namakan Istana Kebebasan. Keira kembali memfokuskan dirinya pada pekerjaan, tetapi dengan batasan yang jelas. Ia tidak lagi memprioritaskan dinas luar kota yang panjang. Ia menunjuk seorang CEO baru untuk memimpin perusahaan suplemen lamanya, sementara ia sendiri memimpin dari jarak jauh, mengendalikan kerajaan propertinya yang jauh lebih besar. Ia mendedikasikan waktu luangnya sepenuhnya untuk Jevano. Mereka mulai membangun kembali rutinitas, membaca buku bersama, dan melakukan terapi bermain yang disarankan oleh psikolog. Jevano, di bawah kasih sayang dan perlindungan ibunya, mulai menunjukkan pemulihan yang signifikan. Trauma ketakutannya perlahan memudar. Ia kembali ceria, tawa khasnya mulai terdengar lagi, dan ia tidak lagi takut tidur di kamarnya sendiri. Pengakuan tulus Adrian di apartemen Nina ternyata sangat membantu proses penyembuhan Jevano. Anak itu tahu ayahnya lalai, tetapi tidak benar-benar membencinya. Beberapa bulan berlalu, Keira mendirikan sebuah yayasan kecil atas nama Jevano. Didedikasikan untuk memberikan perlindungan hukum dan psikologis bagi anak-anak korban KDRT psikis. Ia menggunakan kekayaan dan koneksinya untuk memastikan suara anak-anak kecil yang terabaikan bisa didengar. Keira tidak hanya menjadi ibu yang sukses.
Ia menjadi ikon bagi wanita yang berani memilih keselamatan anak di atas kekayaan dan pernikahan palsu. Kehidupan Adrian dan Bunda Restri. Kehidupan Adrian dan Bunda Restri adalah cerminan pahit dari pepatah. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Bunda Restri menjalani masa hukuman penjara. Di dalam penjara, ia terus menyalahkan Keira atas semua kesengsaraannya. Sifat arogannya tidak hilang. Ia menolak rehabilitasi dan terus-menerus mengeluh tentang ketidakadilan yang menimpanya. Ia kehilangan kontak dengan semua kerabat sosialitanya dan hanya bisa mengandalkan kunjungan sesekali dari Adrian yang datang membawa kebutuhan dasar. Bunda Restri menua dalam kebencian. Tidak pernah menyadari bahwa hukuman terberatnya bukan jeruji penjara, melainkan kehancuran hati putranya dan kebencian putus asa dari cucunya. Sementara itu, Adrian menghadapi kenyataan finansial yang brutal. Ia kehilangan rumah mewah, mobil mewah, dan sebagian besar pengaruhnya di dunia bisnis. Ia harus pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ia tidak lagi menjadi CEO. Ia menjadi konsultan lepas dengan penghasilan yang pas-pasan. Uang yang Keira tinggalkan dari pembagian harta Gonogini, yang jumlahnya cukup besar, ia gunakan sebagian besar untuk biaya hidup dan kebutuhan Bunda Restri di penjara. Sementara sisanya ia investasikan kembali di saham kecil, mencoba membangun kembali kehidupannya dari nol. Adrian benar-benar menyesal. Ia belajar untuk hidup sederhana, mencuci pakaiannya sendiri, dan memasak makanan di dapur kecilnya. Semua kemewahan yang dulu ia anggap hak, kini ia sadari hanyalah ilusi yang menutupi kelemahan karakternya. Ia berjuang untuk mendapatkan izin bertemu Jevano. Keira, melalui Pak Surya, memberikan izin yang sangat terbatas. Pertemuan singkat sebulan sekali di taman umum, tanpa kehadiran Nina atau Keira. Ini adalah syarat agar Jevano bisa berinteraksi dengan ayahnya tanpa tekanan, dan Adrian harus membuktikan bahwa ia telah menjadi pribadi yang lebih baik. Pertemuan di taman. Bukti penebusan. Suatu sore di taman kota, Adrian menunggu Jevano. Ia tidak lagi mengenakan jas, hanya kaos polo sederhana dan celana jeans. Ia membawa sebungkus biskuit murah yang ia beli sendiri, bukan coklat mahal yang dulu selalu ia berikan. Jevano datang didampingi Nina. Jevano tidak berlari memeluknya, tetapi ia tidak lagi takut. "Halo, Pa," sapa Jevano, suaranya tenang. Adrian tersenyum tulus. "Halo, Jevano. Maaf, Papa hanya bisa membawakan biskuit ini. Tapi ini adalah biskuit kesukaan Papa waktu kecil. Mau coba?" Jevano mengangguk dan mengambil satu. Mereka duduk di bangku taman, berbicara tentang sekolah, tentang pelajaran robotik Jevano, dan tentang rumah baru yang diceritakan Keira. Jevano kemudian bertanya, "Papa, kapan nenek pulang?" Pertanyaan itu menusuk hati Adrian. Nenek harus belajar, sayang. Nenek harus belajar bagaimana menjadi orang yang baik. Dia melakukan kesalahan besar, dan nenek harus menerima konsekuensinya. Adrian tidak lagi berbohong. Ia tidak membela ibunya. Ia berbicara terus terang kepada Jevano. Jevano mengangguk, tampaknya mengerti. Anak itu kini memiliki pemahaman yang matang tentang konsekuensi dan kebenaran. Pada pertemuan berikutnya, Adrian tidak lagi mencoba meminta maaf atau mengiba. Ia hanya fokus menjadi seorang ayah. Ia membawa buku cerita, membacakan dongeng, dan mengajari Jevano cara bermain layang-layang. Adrian telah berhasil melakukan penebusan diri yang sejati. Ia tidak mendapatkan kembali istrinya, tetapi ia mulai mendapatkan kembali hati putranya. Mahkota ibu sejati. Beberapa tahun kemudian, Keira dan Jevano hidup dalam kebahagiaan yang sejati. Keira, yang kini memimpin bisnisnya dengan bijaksana, mengambil keputusan penting. Ia menjual rumah mewah yang disita dari Adrian dan Bunda Restri, dan mendonasikan seluruh hasilnya untuk Yayasan Perlindungan Anak yang ia dirikan. Ia tidak menginginkan uang yang berlumuran kepedihan masa lalu. Jevano tumbuh menjadi remaja yang cerdas, sensitif, dan penuh empati. Ia tahu kisah hidupnya, dan ia menggunakannya sebagai pelajaran,
bukan sebagai beban. Di suatu malam, saat mereka sedang makan malam di rumah, baru mereka yang penuh cinta, Jevano menatap ibunya. "Mama, aku senang Papa sudah jadi orang yang lebih baik. Tapi aku lebih senang Mama tidak pernah kembali ke Papa," ujar Jevano jujur. Keira tersenyum. Senyum yang kini benar-benar lepas dan tulus. "Mama juga senang, sayang. Mama tidak kehilangan segalanya. Mama justru memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta Adrian. Mama memenangkan mahkota ibu sejati, yaitu kamu." Keira tidak mencari cinta baru. Ia menyadari bahwa cinta sejatinya adalah hubungannya dengan putranya, Jevano, dan kebebasan untuk menjalani hidup tanpa kepalsuan. Ia berdiri tegak. Seorang wanita karir yang brilian, seorang ibu yang protektif, dan seorang wanita yang memilih integritas. Ia telah meninggalkan ilusi istana yang dingin dan menemukan rumah sejati di dalam dirinya dan di dalam pelukan anaknya. Kisah Keira menjadi legenda di komunitas mereka. Kisah tentang seorang ibu yang menyelamatkan anaknya dari kejahatan dan, dalam prosesnya, menyelamatkan dirinya sendiri. Kisah ini pun berakhir. Bunda Restri tetap menjalani hukuman. Adrian menjalani penebusan. Dan Keira serta Jevano mendapatkan awal yang baru, penuh cinta, kebebasan, dan cahaya. Pesan moral, cinta sejati seorang ibu adalah benteng terkuat. Jangan pernah biarkan kenyamanan, kekayaan, atau tekanan keluarga membutakanmu dari tanggung jawab terbesar, melindungi anakmu.